Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 541 Apakah ini irama untuk membunuh dewa? Yang Xiaotian muncul dari istana dan mendapati langit semakin cerah, bermandikan sinar matahari yang cemerlang. Namun, gua tempat tinggalnya itu sunyi, tidak ada tanda-tanda kehadiran Titan Giant Demon. Saat Yang Xiaotian mendapati hal aneh ini, tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari udara dan turun, itu adalah Titan Giant Demon. Iblis raksasa Titan menyerbu masuk, tubuhnya berlumuran darah. Namun, itu bukan darahnya sendiri, melainkan darah orang lain. Pemimpin sekte, sejumlah besar ahli dari sekte Iblis Abi dan sekte Buddha Sitigarba sedang dalam perjalanan ke sini, bahkan Raja Iblis Agung Abi dan Buddha Sitigarba telah tiba. Tempat ini tidak lagi aman, kita harus pergi sekarang, kata Iblis raksasa Titan. Raja Iblis Agung Abi, Buddha Sitigarba, tidak ada satupun yang kurang dari makhluk yang agung. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Titan Giant Demon lebih kuat dari siapapun di antara mereka, tetapi sulit untuk melawan 4 tangan hanya dengan 2 tinju. Sekte Iblis Abi dan Sekte Buddha Sitigarba telah menemukan tempat ini. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Setan raksasa Titan menggelengkan kepalanya, belum, tapi mereka telah menutup ratusan ribu gunung di sekitarnya dan terus maju ke arah ini dalam pencarian mereka, cepat atau lambat mereka akan menemukan tempat ini. Aku sudah membunuh sekumpulan mereka. Yang Xiaotian mengangguk, mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan selain pergi untuk saat ini. Namun, dia juga berencana untuk pergi mencari dewa obat tak berhati. Seketika, Yang Xiaotian mengeluarkan pesawat luar angkasa abisal. Pesawat luar angkasa tingkat dewa. Seru Titan Giant Demon saat melihat pesawat luar angkasa itu. Naik, keduanya melayang ke dalam pesawat ruang angkasa. Tetapi kemudian, Titan Giant Demon melihat Yang Xiaotian mengeluarkan batu roh tingkat surgawi untuk memberi tenaga pada pesawat ruang angkasa. Melihat ini, Titan Giant Demon terkejut sekaligus sedih. Pemimpin sekte saya benar-benar menggunakan Divine Great Spirit Stone untuk memberi daya pada pesawat luar angkasa. Itu benar-benar pemborosan. Perlu kau ketahui, batu roh kelas surgawi sangatlah langka, bahkan dia sendiri akan kesulitan menemukan satu pun, namun pemimpin sekte mereka menggunakannya untuk memberi tenaga pada pesawat luar angkasa. Apakah kediaman Dewa Pengobatan tak berhati jauh dari sini? Tanya Yang Xiaotian. Sang iblis raksasa Titan, yang sudah tersadar kembali, menjawab, dengan kecepatan pesawat luar angkasa pemimpin sekte saat ini, itu seharusnya masih memakan waktu 10 hari. Mendengar hal itu akan memakan waktu 10 hari, Yang Xiaotian mengerutkan kening, lalu dia mengeluarkan batu roh kelas surgawi lainnya dan menggunakan 2 batu roh kelas surgawi untuk memberi daya pada pesawat ruang angkasa itu secara bersamaan. Kecepatannya akan lebih cepat jika 2 batu roh tingkat surgawi bekerja bersama. Ketika Titan Giant Demon melihat Yang Xiaotian mengeluarkan batu roh kelas dewa lainnya dan menggunakan 2 batu roh tersebut secara bersamaan untuk menggerakkan pesawat luar angkasa, dia tercengang dan hatinya terasa sakit. Pemimpin sekte, bukankah ini terlalu boros? Ini jauh melampaui sekedar kemewahan. Namun, Yang Xiaotian tidak peduli dan berkata, tidak apa-apa. Masih banyak lagi batu roh kelas dewa. Selain itu, batu roh ini juga disita. Disita. Titan Giant Demon menelan ludah, bolehkah aku tahu dari siapa pemimpin sekte itu menyita benda-benda itu? Jika memang ada, dia juga ingin merebutnya. Di Yuntian, jawab Yang Xiaotian. Di Yuntian. Titan Giant Demon berkeringat dingin dan tidak berbicara lebih jauh. Meskipun ia dikenal sebagai dewa di antara para iblis, iblis tertinggi, ia tetap saja merasa agak tidak berarti di hadapan Kaisar Surgawi di Yuntian, Kaisar pertama dari zaman kuno hingga saat ini di wilayah seberang laut. Perlu diketahui, di Yuntian bahkan lebih kuat dari dewa kematian abadi. Di bawah dorongan cepat dari 2 batu roh kelas surgawi, pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi serangkaian kecepatan ekstrim, terus terbang menuju lembah tanpa hati. Sepanjang perjalanan, Yang Xiaotian juga tidak berdiam diri dan menelan pil Kaisar Surgawi untuk berkultivasi. Saat ini, dia agak kesulitan menanggung takdir surga primordial ke-13, jadi dia perlu terus meningkatkan esensi sejati Laut Surgawi. Pertama, menerobos ke puncak lapisan ke-10 alam Kaisar. Hanya dengan menerobos ke puncak lapisan ke-10 alam Kaisar, maka esensi sejati Laut Surgawinya akan mampu menanggung 13 takdir surga purba. Saat melewati suatu gunung terpencil, Yang Xiaotian tiba-tiba berhenti. Iblis raksasa Titan bingung, Xiaotian berkata,
Aku bermaksud memulai kesengsaraan takdir primordial di sini untuk menanggung takdir surga primordial. Setelah aku menanggung takdir surga primordial, kita dapat melanjutkan perjalanan. Meskipun menanggung takdir surga primordial yang ke-13 masih agak dipaksakan, dia sudah mampu menanggung 12. Oleh karena itu, dia berencana untuk memulai kesengsaraan takdir primordial yang ke-10, ke-11, dan ke-12 kali ini. Pemimpin sekte akan memulai kesengsaraan takdir primordial keempat. Tanya setan raksasa Titan dengan heran. Xiao Tian telah menggunakan 2 eliksir surgawi dan 3 takdir surga purba untuk mengaktifkan monumen zaman, dan iblis raksasa Titan telah mendengarnya. Seperti semua orang di benua pedang segudang, dia mengira Xiao Tian hanya memiliki 3 takdir surga purba. Xiao Tian menggelengkan kepalanya, lalu, di tengah kebingungan Titan Giant Demon, diami kekuatan esensi sejati laut surgawi dan mulai tanpa henti membombardir tembok batas primordial di atas surga. Tak lama kemudian, dia menghancurkan tembok batas primordial di atas surga. Di atas langit, awan petir langsung berkumpul, menyebar, melonjak, dan mengamuk. Kekuatan mengerikan dari petir kesengsaraan purba menguat pada tingkat yang mengerikan. Merasakan petir kesengsaraan primordial yang terus berkumpul, mata Titan Giant Demon menyipit karena khawatir. Ledakan. Tiba-tiba gelombang pertama guntur takdir primordial menyerang. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang tak tertandingi dalam kehidupan Titan Giant Demon, bahkan Divine Spirit Tribulation yang pernah dihadapinya di masa lalu tidak mampu menghasilkan guntur yang begitu cepat dan kuat. Hati Titan Giant Demon menegang karena khawatir. Dia khawatir apakah Xiao Tian dapat menahannya. Bagaimanapun, guntur takdir primordial yang mengerikan seperti itu akan sulit ditahan oleh banyak orang di puncak alam suci. Saat Titan Giant Demon merasa khawatir, Xiao Tian tiba-tiba melesat lurus ke atas, 2 eliksir surgawi melesat keluar, kekuatan surgawi mereka aktif saat tinjunya menghantam lurus ke arah guntur takdir primordial yang turun. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Gelombang kejut dahsyat berputar. Xiao Tian terpental ke tanah, dampak dahsyatnya menghancurkan tanah hingga hancur berkeping-keping. Sang iblis raksasa Titan mengabaikan gelombang kejut yang menerjang ke arahnya dan malah menatap kedua ramuan suci itu dengan kaget. Meskipun dia tahu Xiao Tian memiliki 2 ramuan suci, namun pemandangan dari mukjizat suci tepat di depan matanya masih mengguncangnya dalam-dalam. Berdengung. Pada saat itulah gelombang kedua guntur takdir primordial menyerang. Sudah ahli dalam prosedur itu, Xiao Tian melambung sekali lagi, dan kali ini dia tidak memanggil takdir surga primordial tetapi malah mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi abadi. Dalam sekejap, cahaya waktu yang kuat memancar dari seluruh tubuhnya. Tinjunya teracung. Kekuatan ramuan surgawi yang dipadukan dengan kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi meraung keluar dari tinjunya. Waktu. Tubuh surgawi abadi. Itulah tubuh surgawi abadi penguasa langit dan bumi. Seru iblis raksasa Titan dengan kaget saat ia menatap tajam cahaya waktu yang menyelimuti seluruh tubuh Xiao Tian. Ledakan. Xiao Tian terbanting ke tanah sekali lagi. Setelah itu, gelombang ketiga guntur takdir primordial turun. Xiao Tian bangkit ke langit sekali lagi, dan kali ini, dia memanggil takdir surga primordial. Satu demi satu, takdir surga purba terbentang di udara di sekitar tubuh Xiao Tian. Sebanyak 9 takdir surga purba mengelilinginya. Kekuatan purba yang melonjak berubah menjadi lautan ki purba yang tak terbatas, gelombang demi gelombang menyerang saraf kuat Titan Giant Demon. 9 takdir surga primordial. Titan raksasa iblis tersentak tajam, tercengang. Menanggung satu lagi berarti menanggung 10. 10 takdir surga purba. Apakah ini irama untuk membunuh dewa? 1 takdir surga primordial saja sudah lebih kuat dari 14 takdir 9 kali lipat, seberapa kuatkah 10 takdir itu? Dengan 10 takdir surga primordial, belum lagi puncak alam suci, mungkin bahkan roh surgawi biasa di tingkat pertama tidak akan mampu menahan kekuatan 10 takdir surga primordial. Bab 542, menjadi bocah penguji obatku. Pembunuh dewa. Sang raksasa iblis Titan gemetar hanya dengan pemikiran itu. Alam kaisar membantai roh surgawi. Betapa mengerikannya prospek itu. Meskipun sulit dipercaya bahwa seseorang dari alam kaisar mampu membantai roh surgawi, pemandangan takdir surga purba yang Xiao Tian membuat setan raksasa Titan tanpa sadar memunculkan ide itu. Kemudian tibalah kesengsaraan takdir primordial yang keempat, kelima, dan keenam. Saat kesengsaraan takdir primordial ketujuh melanda, yang Xiao Tian memanggil Raja Tertinggi Jiwa Bela Diri Kura-Kura Hitam dan melepaskan cincin jiwa Master Abisal.
Saat kegelapan tak terbatas dari jiwa bela diri kura-kura hitam melonjak dan kekuatan jurang yang mengerikan dari Master Jurang menyelimuti langit dan bumi, iblis raksasa Titan terhuyung mundur karena terkejut. Master Abyssal, itu cincin jiwa Master Abyssal. Itu adalah cincin jiwa Master Abyssal yang telah dipadatkan oleh pemimpin sekte mereka. Meskipun dia telah mengikuti Yang Xiaotian beberapa hari ini, masih ada sedikit rasa enggan di hatinya. Sekarang, keengganan itu telah hilang sepenuhnya. Tanpa jejak yang tersisa, di dalam hatinya, hanya ada rasa hormat. Hanya kekaguman. Ketika kesengsaraan takdir primordial ke-10 melanda, Yang Xiaotian tidak punya pilihan lain selain memanggil jiwa bela diri kura-kura hitam raja tertinggi, melepaskan cincin jiwa roh iblis laut dalam. Saat iblis raksasa Titan memandang jiwa raja tertinggi kura-kura hitam dan cincin jiwa iblis laut dalam roh, dia merasakan dorongan yang kuat untuk buang air kecil untuk pertama kalinya. Dulu, dia sering berbicara tentang dirinya yang tak terkalahkan, tetapi saat ini, dia benar-benar mengerti apa arti dari kata tak terkalahkan. Akhirnya, Yang Xiaotian membubarkan 10 lapisan kesengsaraan takdir primordial. Takdir surga primordial ke-10 telah berhasil terkondensasi dalam dunia laut surgawinya. Meskipun kekuatan kesengsaraan takdir primordial ke-10 sangat mengerikan, luka-luka yang dideritanya tidak parah, hanya luka-luka kecil. Oleh karena itu, Yang Xiaotian masih mampu bergerak, dia mengeluarkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 lapis dan menelannya bersama dengan pil pengembalian kehidupan tingkat surgawi kesengsaraan kedua. Ketika iblis raksasa Titan melihat pil pengembalian kehidupan yang diambil Yang Xiaotian memiliki aura kesengsaraan surgawi dan 2 pola kesengsaraan di permukaan ramuan itu, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia. Setelah menelan air guntur kesengsaraan surgawi 6 lapis dan pil pengembalian kehidupan tingkat surgawi kesengsaraan kedua, luka-luka Yang Xiaotian sembuh dengan cepat, dan dia menjadi bersemangat kembali. Karena itu, dia memacu esensi sejati laut surgawinya untuk menyerang dinding batas purba di atas langit. Memicu kesengsaraan takdir primordial yang ke-11. Melihat awan petir takdir primordial berkumpul di atas surga lagi, pikiran Titan Giant Demon menjadi kosong. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian berhasil melewati kesengsaraan takdir primordial yang ke-11. Takdir surga primordial yang ke-11 telah berhasil dipadatkan. Setelah beristirahat sejenak, ia menelan air guntur kesengsaraan surgawi dan pil pengembalian kehidupan, menunggu luka-lukanya pulih sepenuhnya sebelum memicu kesengsaraan takdir primordial ke-12. Sang iblis raksasa Titan tercengang. Pada akhirnya, Yang Xiaotian berhasil memadatkan takdir surga primordial yang ke-12. Hanya ketika takdir surga primordial ke-12 berhasil dipadatkan, Yang Xiaotian berhenti. Meskipun sekarang dia sanggup menanggung takdir surga primordial ke-13, dia ingin naik ke puncak lapisan ke-10 alam kaisar demi keselamatan sebelum melakukannya. Yang Xiaotian menelan air guntur kesengsaraan surgawi dan pil pengembalian kehidupan, yang membantu menyembuhkan banyak lukanya, dan kemudian dia dan setan raksasa Titan melanjutkan perjalanan mereka menuju lembah tanpa hati. Di pesawat udara, tatapan Titan Giant Demon ke Yang Xiaotian telah berubah. Namun pandangan seperti itu bukanlah hal baru bagi Yang Xiaotian. Bukankah Azure Thunder Python, Ice Flame Kilin, dan yang lainnya memandangnya dengan cara yang sama di masa lalu? Karena luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, Yang Xiaotian terus menelan air guntur kesengsaraan surgawi dan pil pengembalian kehidupan, berkultivasi di pesawat udara. Akhirnya, sehari sebelum dia tiba di Hairless Valley, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Pemimpin sekte, di depan ada lembah tanpa hati. Iblis raksasa Titan menunjuk ke arah tertentu. Yang Xiaotian menoleh dan melihat bahwa di tengah-tengah awan berkabut di depan, ada sebuah lembah besar yang tidak jelas terletak di antara pegunungan. Dibandingkan dengan gua tempat tinggal iblis raksasa Titan, lembah tanpa hati ini bahkan lebih indah di bawah sinar matahari. Yang Xiaotian menyimpan kapal terbang itu dan terbang menuju lembah tanpa hati bersama setan raksasa Titan. Sesaat kemudian, mereka muncul di hadapan hutan. Selama mereka melintasi hutan, mereka akan mencapai lembah tanpa hati. Hutan itu diselimuti oleh racun berwarna-warni. Racun berwarna-warni ini memang merupakan racun mematikan dari 7 warna. Tanpa ragu, Yang Xiaotian dan Titan Giant Demon memasuki hutan. Kabut racun 7 warna mendarat di Yang Xiaotian, tetapi semuanya diubah menjadi butiran pasir waktu oleh kekuatan waktu Yang Xiaotian. Keduanya dengan mudah melewati hutan dan tiba di depan Hairless Valley. Di depan Hairless Valley terdapat sebuah dataran yang sangat luas, penuh dengan rumput hijau, namun saat ini, di sana sedang berkumpul sekelompok ahli,
yang dilihat dari pakaian mereka, tampaknya mereka berasal dari keluargamu dari Kekaisaran Surgawi tertinggi. Keluargamu dari Kekaisaran Surgawi tertinggi merupakan salah satu keluarga tertua di benua pedang segudang. Status mereka sangat tinggi, setara dengan keluarga Fan dan keluarga Shen di benua pedang segudang. Tampaknya para ahli dari keluargamu juga ada di sini untuk menemui dewa pengobatan tak berhati. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah tahu berjalan keluar dari lembah dan mengamati semua orang sebelum berkata, "Siapa di antara kalian yang datang untuk menemui guruku?" Seorang ahli dari keluargamu dengan cepat maju, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya Mu Yi, kepala keluargamu, dan saya ingin bertemu dengan senior tanpa hati." Dia kemudian menambahkan, "Saya membawa api abnormal bersamaku." Setelah berbicara, dia melepaskan api abnormal, dan tiba-tiba sekelilingnya menjadi terang. Yang dibawa oleh kepala keluargamu adalah api Hervol yang peringkatnya di atas 200. "Namaku Yang Xiaotian, aku ingin bertemu dengan senior Herles." Yang Xiaotian juga melangkah maju, memanggil Flame of Stars, dan seketika, ruang itu dipenuhi dengan cahaya bintang, menutupi Hervol Flame milik keluargamu. Api bintang. Mu Yi dan para ahli keluargamu semuanya terkejut, pemuda ini benar-benar memiliki api bintang, yang berada dalam peringkat 100 teratas. Bahkan Titan Giant Demon pun terkejut, tidak menyangka pemimpin sekte mereka memiliki api bintang. Pria parubaya dari Herles Valley itu juga menatap Yang Xiaotian dengan heran, lalu menuntun Yang Xiaotian dan kepala keluargamu, Mu Yi masuk. Titan Giant Demon mengeluarkan sebuah token, dan setelah memeriksanya, pria parubaya itu juga dengan hormat mengundang Titan Giant Demon masuk. Setelah ketiganya memasuki lembah, mereka menunggu di aula besar. "Tai Tua, apa urusanmu denganku kali ini?" Tepat saat mereka bertiga duduk, mereka melihat seorang lelaki tua kurus berjubah hijau warna-warni berjalan mendekat, melotot ke arah Titan Giant Demon dengan tidak senang. Orang yang datang adalah dewa pengobatan tak berhati, Xie Wuxin. Mu Yi segera berdiri dan membungkuk hormat kepada Xie Wuxin. Namun, Titan Giant Demon balas menatap Xie Wuxin dan berkata, "Kau pikir aku ingin mengunjungi lembahmu yang hancur? Pemimpin sekteku adalah orang yang punya urusan denganmu." Pemimpin sekte. Xie Wuxin menatap Yang Xiaotian dengan bingung. "Namaku Yang Xiaotian, dan aku ingin meminta beberapa residu obat surgawi dari senior." Yang Xiaotian berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kau ingin residu obat surgawi?" Xie Wuxin membelai jenggotnya, menatap Yang Xiaotian sambil tersenyum dan berkata, "Aku punya cukup banyak residu obat surgawi. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Jika kau bisa mengalahkan muridku dalam alkimia, aku akan memberimu residu obat surgawi." Dia menunjuk ke arah pria parubaya yang sebelumnya telah membawa Yang Xiaotian dan yang lainnya masuk. "Namun, jika kau kalah, kau harus tetap di sini dan menjadi bocah penguji obatku selama sisa hidupmu." Xie Wuxin masih tersenyum saat berbicara. Banyak apoteker, ketika meneliti ramuan baru, akan mencari orang untuk menelan ramuan tersebut guna menguji efeknya, dan mereka adalah medicine testing boys. Karena mereka sering menelan berbagai ramuan dan bahkan racun, medicine testing boys umumnya menemui nasib buruk. Wajah Titan Giant Demon menjadi gelap. Bab 543, apa itu jenius alkimia? Status apakah yang dimiliki oleh Master Sekte Setan Netherworld kita? Tak disangka Xie Wuxin berani menyarankan agar Master Sekte kita bertindak sebagai bocah penguji obat. Mendengar ini, iblis raksasa Titan segera menampakkan amarah yang mematikan, kekuatannya yang mengerikan menyapu langit dan bumi, menyebabkan Mu Yi dan semua ahli keluargamu di luar lembah tanpa hati menjadi pucat karena ketakutan. Mu Yi menatap ke arah Titan Giant Demon dengan ngeri. Sebagai patriark keluargamu, kekuatannya yang dahsyat tidak perlu diragukan lagi, namun pada saat ini dia merasa seperti tercekik. Siapa sebenarnya pria berotot ini? Dan siapakah pemuda ini? Namun, Yang Xiaotian menatap Xie Wuxin dan berkata, "Jika muridmu kalah, apakah kau akan memberikan semua ampas obat dewa di tubuhmu kepadaku?" Mengabaikan niat membunuh dari Titan Giant Demon, Xie Wuxin menjawab sambil tersenyum, "Memang, semua ampas obat dewa." Mengatakan ini, dia mengeluarkan botol giok, membukanya, dan botol itu terisi penuh dengan ampas obat dewa, setinggi dua pria. Dengan begitu banyak ampas obat suci, jika diberikan kepada pohon dewa kematian, kemungkinan akan tumbuh 4 atau bahkan 5 buah dewa kematian. Senyum Xie Wuxin terasa dingin sampai ke tulang. Namun, Yang Xiaotian tampak tidak terpengaruh dan tersenyum, berkata, "Bagus." Lalu menatap murid Xie Wuxin,
bagaimana kita akan membandingkannya? Mendengar persetujuan Yang Xiaotian, iblis raksasa Titan tak kuasa menahan diri untuk berseru, Master Sekte, jangan. Xie Wuxin, salah satu dari 4 dewa pengobatan agung benua pedang segudang, memiliki murid langsung yang tingkat alkimianya sangat tinggi. Belum lagi Yang Xiaotian, bahkan alkemis bintang 8 yang tak terhitung jumlahnya di benua pedang segudang tidak dapat menang melawan murid Xie Wuxin. Tidak masalah. Yang Xiaotian melambaikan tangannya. Melihat persetujuan Yang Xiaotian, senyum Xie Wuxin semakin lebar, baiklah. Aku tidak akan mempersulitmu. Kamu yang memutuskan syarat-syarat kompetisi. Tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, kalau tidak, jika muridmu kalah, kamu mungkin merasa itu tidak adil. Kamu yang memutuskan. Semua orang tercengang. Xie Wuxin berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu mari kita sempurnakan pil penyembuhan suci. Siapapun yang menyempurnakan pil penyembuhan suci dengan kualitas tertinggi dan tercepat akan menjadi pemenangnya. Pil penyembuhan suci merupakan ramuan mujarab tingkat orang suci. Ketika Titan Giant Demon mendengar bahwa Xie Wuxin benar-benar mengusulkan agar Master Sekte mereka memurnikan ramuan tingkat suci, dia tidak dapat menahan amarahnya. Master Sekte mereka, yang berada di alam kaisar, bagaimana mungkin dia dapat menciptakan ramuan tingkat suci? Bukankah Xie Wuxin tidak tahu malu? Tak disangka dewa pengobatan tak berhati yang agung akan merendahkan diri serendah itu. Bahkan Mu Yi, patriark keluargamu, merasa bahwa permintaan Xie Wuxin untuk kompetisi pemurnian sangat tidak masuk akal. Xie Wuxin telah menyatakan dia tidak akan menyulitkan Yang Xiaotian, tetapi bukankah ini secara terbuka mempersulitnya? Murid Xie Wuxin, Luo Xing, menatap Yang Xiaotian dengan mata dingin. Baiklah, Xie Wuxin dan yang lainnya terkejut ketika Yang Xiaotian langsung setuju tanpa berpikir 2 kali. Meskipun terkejut, Xie Wuxin tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Dia tidak percaya bahwa pemuda di hadapannya benar-benar dapat memurnikan ramuan tingkat suci. Pil penyembuhan suci bukan sembarang ramuan tingkat suci, tetapi salah satu yang paling sulit untuk disempurnakan. Melihat Yang Xiaotian menyetujui kompetisi tersebut, iblis raksasa Titan menjadi cemas dan hendak berbicara ketika Yang Xiaotian menjabat tangannya, memberi isyarat kepada iblis raksasa Titan untuk diam saja. Yang Xiaotian dan Luo Xing pindah ke tanah terbuka di luar aula besar. Mu Yi, patriark keluargamu, tercengang, ingin tahu dari mana pemuda ini mendapatkan keberanian untuk berani menyetujui memurnikan pil penyembuhan suci. Luo Xing melirik Yang Xiaotian, mengeluarkan beberapa ratus ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil penyembuhan suci, dan kemudian mengeluarkan kuali kayu. Kuali surgawi kayu surgawi, seru Mu Yi saat melihat kuali Luo Xing. Kuali surgawi kayu surgawi merupakan salah satu kuali surgawi termasyhur di benua pedang segudang, ditempa dari kayu surgawi. Kayu surgawi dipenuhi dengan kekuatan hidup kayu yang kuat, yang dapat meningkatkan kualitas pil yang disempurnakan menggunakan kuali surgawi kayu surgawi. Jika kamu tidak punya ramuannya, aku bisa memberimu 1 set, tawar Luo Xing. Tidak perlu, jawab Yang Xiaotian acuh tak acuh, lalu dia mengeluarkan ratusan ramuannya sendiri untuk pil penyembuhan suci. Dia telah mengosongkan seluruh gudang harta karun Sekte Nether, belum lagi ratusan bahan obat untuk pil penyembuhan suci, dia memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk setiap ramuan tingkat suci. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengeluarkan kuali surgawi naga hijau. Seketika, cahaya biru cemerlang memancar keluar dan saripati naga memenuhi udara. Kuali surgawi naga hijau. Beberapa orang di tempat kejadian berseru kaget. Kuali surgawi naga hijau merupakan salah satu dari 4 kuali surgawi agung milik Dewa Biru. Kuali surgawi kayu surgawi memang merupakan kuali surgawi juga, namun, dibandingkan dengan kuali surgawi naga hijau, ia jauh lebih rendah. Melihat Yang Xiaotian mengeluarkan kuali surgawi naga hijau, mata Xie Wuxin bersinar dengan cahaya hijau yang membara. Bagi seorang ahli alkemis yang terobsesi dengan alkemi, kuali surgawi naga hijau tidak diragukan lagi merupakan mimpi yang berharga. Awalnya, Yang Xiaotian berencana untuk memurnikan obat tanpa menggunakan tungku kuali, tetapi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menggunakan kuali surgawi naga hijau. Saat Yang Xiaotian mengeluarkan kuali surgawi naga hijau miliknya, Luo Xing kembali sadar dan segera menggerakkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap, ruang bergetar saat api langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah. Merasakan kekuatan jiwa Luo Xing yang luar biasa, Titan Giant Demon dan Mu Yi keduanya terkejut. Ini, 100 mil, Mu Yi berseru kaget.
Kekuatan jiwa Luoxing sebenarnya mampu mengendalikan api langit dan bumi dalam jarak 100 mil. Seseorang dari alam suci, yang mampu mengendalikan api langit dan bumi dalam jarak 100 mil, memiliki kekuatan jiwa yang benar-benar dapat disebut tak terkalahkan. Sebagai kepala keluarga Mu dan juga ahli dalam alkimia, Mu Yi untuk pertama kalinya menyaksikan kekuatan jiwa yang menakjubkan dalam diri seseorang di alam suci. Xie Wuxin melihat kekuatan jiwa muridnya telah meningkat sekali lagi dan mengangguk setuju sambil tersenyum. Tepat setelah itu, tubuh Luoxing dikelilingi oleh gelombang cahaya, dan api abnormal muncul di sekelilingnya. Mimpi dingin es api, peringkat ke-63 di antara kebakaran abnormal. Kemudian, api abnormal lainnya muncul di sekitar tubuh Luoxing, api bulan cerah. Peringkat ke-51, Mu Yi bahkan lebih terkejut melihat Luoxing menguasai bukan hanya satu, tetapi 200 api abnormal teratas. Sangat sulit untuk mengendalikan 100 api abnormal teratas, apalagi dua. Setelah memanggil dua api abnormal, Luoxing melambaikan tangannya, dan api langit dan bumi yang besar menyerbu menuju ratusan bahan obat di tanah, menyelimuti masing-masingnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan api es mimpi dingin dan api bulan cerah untuk melelehkan bahan obat. Melihat ini, Mu Yi berseru, seorang jenius sepanjang masa. Senior yang tak berperasaan benar-benar memperoleh kejeniusan alkimia yang luar biasa. Senyum Xie Wuxin melebar. Sang iblis raksasa Titan yang menyaksikan hal itu mengernyitkan dahinya erat-erat. Walaupun dia menduga murid Xie Wuxin memiliki bakat dan tingkat alkimia yang luar biasa, fakta bahwa murid lainnya dapat mengendalikan 200 api abnormal teratas pada saat yang sama untuk memurnikan obat masih melebihi harapannya. Dia melihat ke arah Yang Xiaotian yang masih berdiri di sana, tanpa mengangkat satu jari pun, dan tanpa melepaskan kekuatan jiwa apapun. Melihat hal itu, Titan raksasa iblis yang sudah khawatir pun menjadi semakin cemas. Pada saat itu, tangan Luoxing terus-menerus melambai, meninggalkan jejak bayangan di udara. Tangan setan hantu. Tangan setan hantu adalah salah satu dari 10 teknik alkimia teratas di benua pedang segudang, menduduki peringkat ke-9 dalam kedalamannya. Di bawah tangan setan hantu Luoxing, ratusan bahan obat dengan cepat meleleh satu persatu, lalu menyatu, dan akhirnya terbentuk menjadi pil. Itu adalah proses yang lancar. Saat pil itu terbentuk, aroma harum memenuhi udara, memperlihatkan tak lain dan tak bukan pil penyembuhan suci berkualitas tinggi. Melihat ini, Xie Wuxin benar-benar rileks dan tersenyum pada Yang Xiaotian, si kecil, kamu kalah. Yang Xiaotian, mengamati senyum percaya diri Xie Wuxin, menanggapi dengan senyum tenangnya sendiri, apakah kau benar-benar berpikir muridmu telah menang? Butuh waktu hampir 2 jam dan penggunaan dua api abnormal hanya untuk memurnikan pil penyembuhan suci berkualitas tinggi. Bakat tingkat itu dalam alkimia, menurutku paling banter hanya biasa-biasa saja. Mendengar ini, semua orang tercengang. Luoxing tertawa terbahak-bahak, bakat alkimiaku biasa-biasa saja. Bagus. Kalau begitu, aku ingin kau menunjukkan kepada kami apa artinya menjadi seorang jenius alkimia. Bab 544 Kekuatan Jiwa yang Mengerikan. Xie Wuxin mendengar ini dan juga menjadi marah. Dalam satu hari saja, berhasil menyempurnakan pil penyembuhan suci yang luar biasa sudah merupakan hal yang sangat langka. Muridnya berhasil memurnikan pil penyembuhan suci yang luar biasa dalam waktu kurang dari 2 jam, suatu prestasi yang tidak biasa. Dengan bakat seperti itu pada muridnya, Yang Xiaotian berani menyebutnya biasa saja. Tepat saat Xie Wuxin hendak berbicara, tiba-tiba Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya. Ledakan, seolah-olah langit dan bumi diguncang oleh guntur. Udara di angkasa menderu liar. Seluruh lembah tanpa hati tersapu oleh pasir yang beterbangan dan batu-batu yang menggelinding. Kekuatan jiwa Yang Xiaotian langsung menyelimuti area seluas 100 mil. Ini adalah jangkauan maksimum yang dapat ditempuh murid Xie Wuxin, Luoxing, dengan kekuatan jiwanya sebelumnya. Apa? Melihat kekuatan jiwa Yang Xiaotian langsung menyelimuti radius 100 mil, tidak hanya Mu Yi dan Titan Giant Demon, tetapi bahkan Xie Wuxin sendiri sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Seorang Luoxing dari alam suci, dengan kekuatan jiwa yang mencakup 100 mil, sudah dianggap tak terkalahkan. Namun Yang Xiaotian, seorang kultivator alam kaisar, juga memiliki kekuatan jiwa seperti itu. Saat Mu Yi, Xie Wuxin, dan Luoxing sedang terkejut, tiba-tiba, kekuatan jiwa Yang Xiaotian melonjak sekali lagi. Area jangkauannya langsung melonjak hingga 110 mil.
110 mil. Mereka semua tercengang. Namun kemudian kekuatan jiwa Yang Xiaotian melonjak lagi. Ia meroket hingga 130 mil. 130 mil. Mu Yi tersentak kaget. Xie Wuxin memasang ekspresi tidak percaya. Diketahui bahwa semakin jauh kekuatan jiwa meluas, semakin sulit untuk ditingkatkan. Kekuatan jiwa Luo Xing mungkin tampak dapat mencakup 100 mil, tetapi untuk meningkatkannya hingga 110 mil akan membutuhkan waktu puluhan tahun, jika tidak lebih lama, untuk mengolahnya. Namun di sini ada Yang Xiaotian, seorang pemuda, yang kekuatan jiwanya dapat mencapai 130 mil. Tetapi itu belum berakhir, kekuatan jiwa Yang Xiaotian terus melonjak liar. 150, 170, 200. Ketika kekuatan jiwa Yang Xiaotian mencapai 200 mil, badai mengamuk di atas lembah tanpa hati, menerbangkan pasir ke langit. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yang Xiaotian yang mengerikan, langit dan bumi tampak berubah warna. Di luar Herles Valley, ratusan ahli dari keluarga Mu juga sangat terkejut. Kekuatan jiwa yang mengerikan. Siapa itu? Mungkinkah itu dewa pengobatan tanpa hati yang memurnikan pil? Seorang leluhur keluarga Mu berseru kaget. Itu pasti dewa pengobatan tak berperasaan. Hanya dewa pengobatan tak berperasaan yang bisa memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu. Gadis suci keluarga Mu, Mu Wanxing, berkata dengan gembira dan kagum. Di dalam lembah, Mu Yi dan Luo Xing keduanya tertegun saat mereka melihat Yang Xiaotian. Sejauh yang mereka ketahui, banyak dewa pengobatan yang kuat memiliki kekuatan jiwa yang hanya mencapai radius 200 mil. Namun di sini berdiri seorang pemuda alam kaisar, yang kekuatan jiwanya tidak lebih lemah daripada dewa pengobatan biasa. Kekuatan jiwa seperti itu bukan hanya tidak pernah dilihat oleh Mu Yi, tetapi juga tidak pernah terdengar olehnya. Xie Wuxin dan Titan Giant Demon sama-sama tercengang. Terutama Xie Wuxin, yang merupakan salah satu dari 4 dewa pengobatan agung benua Myriad Swords dan yang tertua di antara mereka, telah melihat banyak keajaiban alkimia. Namun, dia belum pernah melihat individu Kaisar Realm dengan kekuatan jiwa yang sebanding dengan dewa pengobatan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini hanyalah sebagian dari kekuatan jiwa Yang Xiaotian. Selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian terus-menerus mengonsumsi pil jiwa yang dimurnikan dari darah binatang Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock, meningkatkan kekuatan jiwanya hari demi hari. Ketika dia berada di alam Kaisar Bela Diri, kekuatan jiwanya telah meluas hingga puluhan mil. Dan sekarang, setelah berhasil menerobos ke alam Kaisar, kekuatan jiwanya telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah itu, Yang Xiaotian memanggil api abnormalnya. Api biru berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan di bawahnya muncul api teratai biru yang besar. Api teratai biru, seru Mu Yi dengan terkejut. Api teratai biru, api abnormal yang ke-10. Segera setelah itu, terdengar teriakan burung phoenix yang mengagetkan. Yang Xiaotian dikelilingi oleh 9 api phoenix emas yang membumbung tinggi ke angkasa, menerangi seluruh lembah tanpa hati. 9 phoenix api emas. 9 phoenix api emas, api abnormal ke-9. Mu Yi terkejut. Penguasaan Luo Xing atas 2 dari 100 api abnormal teratas sungguh menakjubkan, tetapi pemuda di hadapan mereka sebenarnya mengendalikan 2 dari 10 api abnormal teratas. Inilah 10 kebakaran abnormal teratas. Luo Xing, Xie Wuxin, dan Titan Giant Demon sama-sama tercengang. Terutama Luo Xing, yang merasa sulit untuk mempercayainya. Ia mengira bahwa kendalinya atas 2 dari 100 api abnormal teratas membuatnya menjadi satu-satunya di dunia, tetapi ternyata seorang pemuda dari alam Kaisar mengendalikan 2 dari 10 api abnormal teratas. Kedua api abnormal miliknya sendiri, meski kuat, tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api teratai biru dan api emas 9 Phoenix. Apakah ini yang disebut keajaiban alkimia? Wajah Luo Xing berubah jelek, tinjunya terkepal erat. Akan tetapi, tepat pada saat itu, api abnormal ketiga tiba-tiba meledak dari tubuh Yang Xiaotian, mengalahkan api teratai biru dan api emas 9 Phoenix dengan kobaran apinya yang dahsyat. Api pembakar surga, Mu Yi dan Luo Xing, serta yang lainnya, berteriak tak percaya. Api membara surga, api abnormal ketujuh. Luo Xing menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, yang kini mengendalikan 3 api abnormal, yang semuanya termasuk dalam 10 besar. Saat Luo Xing menatap 3 api abnormal yang mengelilingi Yang Xiaotian, tiba-tiba tanah bergetar, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang muncul dari bawah tanah. Xie Wuxin dan yang lainnya terkejut ketika kobaran api kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah di seluruh lembah tanpa hati, berkumpul di sekitar Yang Xiaotian.
Api bumi. Api abnormal nomor 1. Kerumunan orang tersentak kaget. Itu adalah kebakaran abnormal nomor 1. 4-10 kebakaran abnormal teratas, bukan hanya 3. Monster macam apa ini, yang mampu mengendalikan 4 dari 10 api abnormal teratas? Mengendalikan 4 kebakaran abnormal biasa saja sudah cukup untuk menggemparkan dunia, apalagi 4 dari 10 kebakaran besar. Bagaimana tepatnya pemuda ini menjinakkan ke-4-10 api abnormal teratas ini? Pada saat itu, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan api langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, melayang di atas ratusan tanaman obat. Api langit dan bumi ini membentuk peta formasi yang misterius. Arai obat, salah satu dari 10 teknik alkimia teratas. Cahaya dari medisin arai bersirkulasi, menciptakan daya isap, dan semua ramuan obat terangkat ke udara. Saat ratusan tanaman obat terangkat, Yang Xiaotian melambaikan tangannya lagi, dan api bumi, api pembakaran surga, api emas 9 Phoenix, dan api teratai biru melesat ke langit, berubah menjadi percikan api dan terbang menuju tanaman obat tersebut. Selanjutnya, di bawah kendali Yang Xiaotian, 4 api abnormal besar menari seperti kupu-kupu melalui ratusan tanaman obat. Teknik macam apa ini? Mu Yi dan yang lainnya menyaksikan dengan mata terpesona. Yang Xiaotian berdiri di sana, telah menyatu dengan kuali, tanaman obat, api abnormal, serta api langit dan bumi menjadi satu kesatuan. Kesatuan surga dan manusia. Xie Wuxin menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kesatuan surga dan manusia, suatu alam yang hanya para ahli dewa pengobatan dapat memahaminya. Namun, hal itu sekarang terwujud dalam diri Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, ratusan ramuan obat itu meleleh tanpa ada satupun yang terbakar, lalu jatuh ke dalam kuali surgawi naga hijau dan melebur menjadi satu. Di bawah pembakaran terus-menerus dari 4 api abnormal besar dan api langit dan bumi, harum kuali surgawi naga hijau yang terisi penuh segera tercium dari lembah tanpa hati. Begitu menciumnya, orang-orang keluargamu di luar lembah menjadi bersemangat. Ini adalah pil suci yang luar biasa. Hanya pil suci yang luar biasa yang bisa memiliki aroma yang begitu menakjubkan. Seru seorang leluhur keluargamu dengan gembira. Dalam 1/4 jam, pil penyembuhan suci tertinggi pun rampung. Bab 545, Persaingan dengan Xie Wuxin. Gadis suci keluargamu, Mu Wanxing, gemetar karena kegembiraan, hanya dalam 1/4 jam, pil suci tertinggi telah disempurnakan. Benar-benar sesuai dengan kehebatan dewa pengobatan tak berperasaan. Tingkat alkimia dewa pengobatan tak berperasaan tampaknya telah mencapai alam yang mengejutkan surga dan bumi. Menyempurnakan pil suci tertinggi dalam 1/4 jam, aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Seorang leluhur keluargamu juga berkata dengan gembira, hari ini, aku akhirnya menyaksikannya. Para ahli lain dari keluargamu pun dengan gembira menyuarakan persetujuannya. Namun, pada saat itu, lembah itu benar-benar sunyi. Yang Xiaotian menatap Luo Xing, kau kalah. Kamu kalah. Baru saja, Dewa Pengobatan Xie Wuxin mengatakan bahwa dia kalah. Dan sekarang, Yang Xiaotian membalas kata-kata yang sama, tanpa mengubah apapun, kepada muridnya. Luo Xing yang tercengang kembali sadar, raut wajahnya tidak sedap dipandang. Hilang. Dia telah kalah. Dia adalah satu-satunya murid langsung Dewa Pengobatan Xie Wuxin, yang bakatnya bahkan dipuji oleh gurunya sendiri. Dia selalu bangga dengan bakatnya, dan selalu percaya bahwa dia adalah keajaiban alkimia muda nomor 1 di benua pedang segudang. Tetapi hari ini, dia benar-benar kalah. Dan dikalahkan oleh seorang pemuda pada saat itu. Melihat 4 api abnormal di samping Yang Xiaotian, dia tiba-tiba merasa putus asa. Yang Xiaotian memandang ke arah Dewa Pengobatan tak berhati Xie Wuxin. Xie Wuxin, melihat Yang Xiaotian melihat ke arahnya, mengerti maksudnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum melemparkan botol giok berisi ampas obat surgawi kepada Yang Xiaotian. Dia memaksakan senyum, aku benar-benar tidak menyangka seorang teman muda sepertimu benar-benar mampu memurnikan eliksir tingkat suci. Dengan kultivasi alam kaisar, satu eliksir tingkat suci pun berhasil dimurnikan, dan bukan sembarang eliksir, melainkan eliksir tingkat suci tertinggi, ini benar-benar mukjizat surgawi sepanjang masa. Melihat senyum Xie Wuxin yang dipaksakan, Yang Xiaotian pun berkata, ini juga pertama kalinya aku memurnikan eliksir tingkat suci, jadi teknik yang kugunakan masih agak asing. Xie Wuxin tiba-tiba berseru, pertama kalinya kau memurnikan. Pertama kali memurnikan pil penyembuhan suci, dan dalam 1/4 jam, satu pil tertinggi berhasil dihasilkan.
Jika dia menyempurnakannya beberapa kali lagi, saat tekniknya tidak lagi kasar, bukankah dia akan mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1/4 jam? Xie Wuxin dan yang lainnya juga tercengang. Apakah kamu tertarik untuk bertanding denganku? Tiba-tiba, Yang Xiaotian berbicara kepada Xie Wuxin. Semua orang terkejut. Bersaing dengan dewa pengobatan Xie Wuxin dalam alkimia. Reaksi pertama Mu Yi adalah menganggapnya tidak masuk akal. Alam Kaisar, menantang dewa pengobatan Xie Wuxin dalam kontes alkimia. Bukan hanya Mu Yi yang punya pikiran seperti itu, orang lain juga punya ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi menyeringai Xie Wuxin muncul lagi, dia menatap Yang Xiaotian, teman muda, kamu ingin bersaing denganku dalam alkimia. Meskipun Yang Xiaotian telah memurnikan pil penyembuhan suci tertinggi, mencoba bersaing dengannya dalam bidang alkimia, menurutnya, masih agak lancang. Apa? Kamu tidak berani? Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Dia tidak mengambil keputusan saat itu juga, tetapi sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Mendengarkan Yang Xiaotian mengejeknya, Xie Wuxin tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan wajah tersenyum, bagaimana kamu ingin bertanding? Dan bagaimana jika kamu kalah? Jika aku kalah, kuali surgawi naga hijau ini akan menjadi milikmu. Yang Xiaotian menunjuk ke arah kuali surgawi naga hijau. Mata Xie Wuxin berbinar ketika mendengar ini. Jika kamu kalah, Yang Xiaotian berbicara perlahan, kamu harus melayaniku selama 10 tahun. Xie Wuxin ingin dia menjadi bocah penguji kedokteran, bukan? Maka dia akan menjadikan Xie Wuxin sebagai penegaknya. Meskipun dia memiliki Titan Giant Demon di sisinya, kekuatannya masih terlalu lemah. Dewa pengobatan tak berperasaan, sebagai yang tertua di antara para dewa pengobatan, tidak hanya sangat terampil dalam alkimia, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa yang tidak lebih lemah dari setan raksasa Titan. Kuncinya adalah bahwa dewa pengobatan tak berperasaan memiliki prestise yang tinggi di dalam komunitas apoteker benua pedang segudang. Jika dewa pengobatan tak berperasaan dapat diyakinkan untuk bekerja untuknya, tindakannya di benua pedang segudang akan menjadi jauh lebih mudah. Mendengar usulan Yang Xiaotian agar dia, dewa pengobatan tak berhati, melayaninya, dia menyipitkan matanya dan kilatan cahaya dingin melintas saat dia terkekeh. Teman muda, kamu cukup berani. Aku hanya tidak tahu apakah senior punya keberanian untuk menguji kemampuannya melawanku. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Dewa pengobatan tanpa hati tertawa terbahak-bahak, bagus. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Setelah merenung sejenak, Yang Xiaotian berkata, mari kita berkompetisi dalam memurnikan pil penyembuhan suci. Siapapun di antara kita yang memurnikan pil penyembuhan suci dengan kualitas lebih tinggi akan menang. Bagaimana menurutmu, senior? Mendengar bahwa mereka masih bersaing dalam memurnikan pil penyembuhan suci, Dewa pengobatan tanpa hati menjawab sambil menyeringai, bagus. Tetapi jika kamu kalah, aku tidak hanya menginginkan kuali surgawi naga hijau, tetapi juga agar kamu menjadi anak penguji pengobatanku. Dia masih belum menyerah untuk mendapatkan Yang Xiaotian. Mendengar ini, Yang Xiaotian hanya tersenyum dan setuju, baiklah. Dewa pengobatan tak berhati dan Yang Xiaotian segera kembali ke dataran tengah lembah tak berhati. Dewa pengobatan tak berperasaan mengeluarkan kuali surgawi, sebuah kuali yang gelap gulita, memancarkan aura dingin. Kuali suci Netherworld. Seru Mu Yi terkejut saat melihat kuali hitam milik Dewa pengobatan tak berhati. Kuali surgawi Netherworld merupakan harta karun klan surgawi Netherworld kuno, yang kedua setelah kuali surgawi naga hijau. Selanjutnya, Dewa pengobatan tak berperasaan mengeluarkan ratusan jenis bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil penyembuhan suci, yang masing-masing memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jelas, Dewa pengobatan tak berperasaan telah mengerahkan segala upaya. Dan kemudian, di bawah pengawasan penonton, Dewa pengobatan tak berhati melepaskan kekuatan jiwanya. Ledakan, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah dihantam dengan keras. Arus yang mengerikan melanda bagaikan badai dahsyat. Cakupan areanya adalah seluas 400 mil. Inilah kekuatan jiwa yang luar biasa dari Dewa pengobatan tak berhati. Kekuatan jiwa Dewa pengobatan biasa hanya dapat meliputi area dengan radius 200 mil, namun kekuatan jiwa Dewa pengobatan tak berperasaan mencapai 400 mil. Mu Yi dan juga Titan Giant Demon, keduanya menunjukkan perubahan ekspresi setelah menyaksikan besarnya kekuatan jiwa Dewa pengobatan tak berhati. Konsep kekuatan jiwa yang mencakup radius 400 mil jelas bagi Mu Yi dan Titan Giant Demon. Yang Xiaotian tidak terlalu terkejut, lagi pula,
Dewa Pengobatan Tak Berhati adalah satu dari 4 dewa pengobatan agung di benua pedang segudang, dan wajar saja jika kekuatan jiwanya mencakup jarak 400 mil. Segera setelah itu, cahaya surgawi mengalir deras ke seluruh tubuh Dewa Pengobatan Tak Berhati, dan segumpal api surgawi terbang keluar dari dalam dirinya. Saat api surgawi muncul, 4 api abnormal milik Yang Xiaotian tampak seperti lilin yang tertiup angin, yang siap padam kapan saja. Api surgawi kepunahan. Mu Yi dan Titan Giant Demon berseru kaget saat melihat api surgawi Dewa Pengobatan Tak Berhati. Bahkan Titan Giant Demon pun tidak menyangka Dewa Pengobatan Tak Berhati bisa mengendalikan api surgawi. Meskipun dia telah mengenal Dewa Pengobatan Tak Berhati selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya iblis raksasa Titan melihatnya menggunakan api surgawi. Oh, api surgawi kepunahan, kata Yang Xiaotian dengan rasa tertarik yang nyata saat dia mengamati api surgawi kepunahan milik Dewa Pengobatan Tak Berhati. Meskipun api surgawi kepunahan termasuk dalam api surgawi, namun kekuatannya hampir berada di peringkat paling bawah, jauh lebih lemah daripada api surgawi kesengsaraan Guntur miliknya. Dia dapat mengatakan bahwa api surgawi kepunahan milik Dewa Pengobatan Tak Berperasaan kemungkinan besar dikembangkan di alam diperoleh. Tubuh surgawi dapat terlahir secara alami, atau dikembangkan melalui kultivasi di alam yang diperoleh. Api surgawi juga sama, dengan varian yang terjadi secara alami dan yang diperoleh. Secara umum, api surgawi yang diperoleh lebih mudah dikendalikan dan dijinakkan tetapi kurang kuat dibandingkan dengan api bawaannya. Di bawah kendali Dewa Pengobatan Tak Berhati, api langit dan bumi meraung, menyapu bersih bahan-bahan obat dari dalam tanah. Tangannya bergerak cepat, memanfaatkan salah satu dari 10 teknik alkimia teratas, kecemerlangan matahari dan bulan. Dengan api surgawi kepunahan, kuali surgawi Netherworld, dan kekuatan jiwa yang menakjubkan dari Dewa Pengobatan Tak Berhati yang mengendalikannya, aroma pil itu tumbuh semakin kuat. Lalu awan badai bergemuruh membumbung tinggi di langit. Guntur kesengsaraan surgawi. Mu Yi dengan gembira memperhatikan awan guntur di atas. Pengadukan guntur kesengsaraan surgawi berarti ramuan obat kejam yang dibuat dewa akan menjadi pil surgawi, yang mutunya bahkan lebih tinggi daripada pil terbaik. Bab 546. Menyaksikan munculnya api surgawi kesengsaraan guntur, bahkan iblis raksasa Titan pun tercengang. Ramuan tingkat dewa sangatlah langka. Bahkan eliksir tingkat kaisar surgawi pun jarang terlihat, apalagi eliksir tingkat suci surgawi. Pil penyembuhan suci surgawi tidak diragukan lagi bernilai mahal. Ledakan. Pada saat itu, api surgawi kesengsaraan guntur menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang menjadi sasarannya adalah kuali surgawi Netherworld. Berusaha menghancurkan eliksir di dalam kuali. Menyaksikan api surgawi kesengsaraan guntur jatuh, Xie Wuxin melayangkan pukulan dan membubarkan guntur kesengsaraan dengan mudah. Guntur kesengsaraan dari ramuan tingkat dewa sangat kuat, namun guntur kesengsaraan dari ramuan tingkat suci dewa jauh lebih lemah. Bagi Xie Wuxin, guntur itu dapat dengan mudah dihalau hanya dengan satu pukulan. Saat guntur kesengsaraan menghilang, lingkaran cahaya menyebar dari dalam kuali. Wangi ramuan itu semerbak bagaikan aroma laut, memabukkan bagi siapa saja yang menciumnya. Mu Yi menciumnya dan merasakan kejernihan pikiran, seolah-olah semua organ dalamnya telah dibersihkan. Melihat pil penyembuhan suci di dalam kuali, Xie Wuxin tersenyum. Selamat, Guru, atas keberhasilan Anda dalam memurnikan pil penyembuhan suci tingkat dewa. Luo Xing berseru kegirangan, melangkah maju untuk memberikan ucapan selamat. Xie Wuxin mengangguk dan tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke Yang Xiaotian dan berkata, "Temanku, aku minta maaf, tetapi tampaknya aku telah memenangkan kontes ini dengan memurnikan pil penyembuhan suci tingkat dewa." Meskipun Yang Xiaotian memiliki 4 dari 10 api abnormal teratas, bahkan dengan itu, mustahil baginya untuk memurnikan eliksir tingkat surgawi. Melihat senyum Xie Wuxin, Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Itu masih harus dilihat." Mendengar ini, Xie Wuxin terkekeh. "Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau juga bisa memurnikan pil penyembuhan suci tingkat dewa, kan?" Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian, seorang kultivator alam kaisar, mampu memurnikan pil penyembuhan suci tingkat surgawi. Yang Xiaotian tidak mengatakan sepatah kata pun, sebaliknya, dia mengeluarkan kekuatan jiwanya semaksimal mungkin. Ruang angkasa bergemuruh. Langit dan bumi berubah warna. 300 li. Xie Wuxin, Mu Yi, dan yang lainnya terkejut, mereka tidak mengantisipasi bahwa kekuatan jiwa sejati Yang Xiaotian akan meluas hingga 300 li.
Seorang kultivator alam kaisar dengan kekuatan jiwa yang membentang sejauh 300 li, seberapa kuat jadinya setelah Yang Xiaotian menerobos ke alam roh surgawi. 800 li, atau mungkin 900 li. Bahkan lebih banyak lagi. Yang lainnya tidak berani membiarkan pikiran mereka mengembara lebih jauh. Legenda mengatakan bahwa jangkauan tertinggi kekuatan jiwa di alam roh surgawi adalah 1000 li, tetapi itu merupakan legenda kuno. Dalam sejuta tahun terakhir ini, mereka belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga roh surgawi yang kekuatan jiwanya mencapai 1000 li. Namun, yang agak meyakinkan Xie Wuxin adalah bahwa meskipun kekuatan jiwa Yang Xiaotian sangat menakjubkan, dia masih jauh di belakangnya, dan lagi pula, Yang Xiaotian hanya memiliki api abnormal, dan mustahil baginya untuk memurnikan eliksir tingkat surgawi. Oleh karena itu, pemenang kontes ini sudah pasti adalah dia. Saat Xie Wuxin tengah merenungkan hal ini, tiba-tiba petir menyambar di sekitar Yang Xiaotian, langit di atas Herles Valley bergemuruh dan bersinar, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul membentuk banyak naga petir yang menyala-nyala. Dari dalam tubuh Yang Xiaotian, bola api guntur terbang keluar. Saat bola api guntur ini muncul, api surgawi kepunahan tampak cemas dan gelisah. Apa ini? Mu Yi, Titan Giant Demon, dan Luo Xing membelalakkan mata mereka tak percaya, menatap tajam ke arah bola api guntur, api surgawi kesengsaraan guntur. Tidak mungkin. Xie Wuxin berteriak tak percaya saat dia melihat api surgawi kesengsaraan guntur. Dia telah menaklukkan api surgawi kepunahan setelah melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya dan menghabiskan banyak upaya dan tahun, tetapi bagaimana mungkin Yang Xiaotian, seorang kultivator alam kaisar, telah menaklukkan api surgawi dan terutama yang jauh lebih kuat daripada api surgawi kepunahan, api surgawi kesengsaraan guntur. Namun Yang Xiaotian tampak tidak terpengaruh, memanggil api surgawi 1000 Buddha dan api surgawi Ziwei. Tiba-tiba, cahaya Buddha bersinar terang, mengubah lembah tanpa hati seolah-olah menjadi negara Buddha. Dan 7 api surgawi bintang dari api surgawi Ziwei berkilauan dengan lapisan cahaya bintang. Kecemerlangan bintang-bintang membuat lembah tanpa hati tampak seperti telah jatuh ke hamparan bintang di alam Buddha. 3 api surgawi, baik Titan Giant Demon maupun Xie Wuxin tercengang. Luo Xing dan Mu Yi terjatuh ke tanah. Sementara itu, Yang Xiaotian tetap mempertahankan ekspresi normal dan mulai mengendalikan api langit dan bumi untuk melelehkan ramuan obat. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, 3 api surgawi berubah menjadi sungai api, melilit ratusan tanaman obat dalam gerakan konstan. Setiap kali beredar, sejenis tanaman obat akan mencair. Tak lama kemudian, ratusan tanaman obat itu pun mencair. Dan mereka mencair secara bersamaan. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian akan menggunakan kuali surgawi naga hijau untuk menampung cairan obat yang meleleh, mereka melihatnya melambaikan tangannya, dan api langit dan bumi benar-benar mengembun menjadi kuali yang berapi-api. Semua cairan obat yang meleleh jatuh ke dalam kuali yang ditempa dari api langit dan bumi. 3 api surgawi meliliti kuali bagaikan gelombang, merembes ke dalam kuali satu demi satu. Di dalam kuali, kecemerlangan itu tumbuh semakin kuat. Harum ramuan itu menyebar ke seluruh sudut lembah. Di tengah keheranan orang banyak, awan petir bergulung-gulung di langit di atas lembah, dan dunia menjadi gelap gulita. Guntur kesengsaraan surgawi. Mu Yi menarik napas dalam-dalam, kemunculan guntur kesengsaraan surgawi berarti pil penyembuhan suci yang disempurnakan pemuda ini setidaknya bermutu surgawi. Dan dilihat dari kekuatan yang terkumpul dalam awan petir, itu pasti merupakan guntur kesengsaraan surgawi tingkat kedua. Xie Wuxin juga menyadari hal ini, tangannya gemetar. Jika itu benar-benar guntur kesengsaraan surgawi tingkat kedua, lalu bagaimana dengan dia? Dengan pikiran ini, wajahnya kehilangan jejak senyuman. Ledakan, seolah mengonfirmasi pikiran semua orang, tingkat pertama guntur kesengsaraan surgawi menderu turun. Setelah tingkat pertama, tingkat kedua guntur kesengsaraan surgawi pun menyusul. Menyaksikan gemuruh guntur kesengsaraan surgawi, Yang Xiaotian bahkan tidak membutuhkan Guru Ding untuk mengambil tindakan, ia mengaktifkan tubuh surgawi abadinya, memacu yuan sejati dari 1296 titik akupuntur, dan dengan tinjunya, ia melepaskan waktu tanpa akhir yang membumbung tinggi ke angkasa. Ledakan. Tingkat kedua dari guntur kesengsaraan surgawi langsung diledakkan dan meledak oleh kekuatan pukulannya. Tubuh surgawi abadi. Itu tubuh surgawi abadi. Tubuh surgawi abadi penguasa langit dan bumi. Baik Mu Yi maupun Xie Wuxin, Luo Xing dan muridnya semuanya menjerit kaget. Di antara langit dan bumi, hanya penguasa langit dan bumi yang mampu mengolah tubuh surgawi abadi, dan kini,
tubuh surgawi abadi telah muncul di hadapan mereka, bahkan Xie Wuxin dari 4 dewa pengobatan pun tak dapat menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya. Pada saat ini, tatapan Xie Wuxin terhadap Yang Xiaotian akhirnya berubah sekali lagi. Itu menjadi sepenuhnya berbeda. Itu adalah tatapan yang dipenuhi ketakutan. Hal yang sama juga berlaku bagi Xie Wuxin, dan tentu saja berlaku bagi Mu Yi dan Luo Xing. Melihat Yang Xiaotian, emosinya bercampur aduk antara kegembiraan, rasa hormat, pemujaan, dan fanatisme. Akhirnya pil pun terbentuk. Yang Xiaotian mengulurkan tangannya, dan pil penyembuhan suci jatuh ke telapak tangannya. Di permukaan pil, 2 pola berbeda beredar. Pil penyembuhan suci tingkat surgawi kesengsaraan kedua. Kamu kalah, kata Yang Xiaotian sambil menatap Xie Wuxin. Xie Wuxin kembali sadar. Dia memandang pil penyembuhan suci tingkat surgawi kesengsaraan kedua itu, hatinya tercengang sekaligus bingung. Bagi seorang kultivator alam kaisar, mampu memurnikan pil penyembuhan suci tingkat surgawi kesengsaraan kedua, dan tanpa menggunakan tungku kuali, itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal dan mustahil, namun hari ini dia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Semua mata tertuju pada Xie Wuxin. Xie Wuxin ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Yang Xiaotian, membungkuk, dan berkata sambil mengatupkan tangan, Xie Wuxin memberi hormat kepada pemimpin sekte. Kalau ini terjadi lebih awal, dia pasti akan merasa enggan, tetapi sekarang setelah dia melihat tubuh surgawi abadi milik Yang Xiaotian, Xie Wuxin tidak lagi merasa enggan. Mulai sekarang, panggil saja aku Tuan Muda, kata Yang Xiaotian sambil mengangguk dan tersenyum. Bagaimanapun, Xie Wuxin bukanlah anggota sekte iblis Netherworld. Baik, Tuan Muda, jawab Xie Wuxin. Saya dengar dari senior Tai bahwa Anda memiliki segumpal pasir waktu. Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya. Hanya dengan segumpal pasir waktu saja, tubuh surgawi abadinya dapat mencapai tahap penyelesaian kecil. Bab 547, siapa anak laki-laki itu? Pasir waktu. Dewa pengobatan tak berperasaan, Xie Wuxin, tampak heran ketika Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya tentang pasir waktu, dan kemudian dia tersenyum pahit, Tuan Muda, saya memang punya pasir waktu, tetapi hanya sedikit, hanya sejumput, katanya sambil mengeluarkan kantung emas. Saat dia membuka kantong emas itu, sejumput kecil pasir waktu terbang keluar. Memang, seperti dikatakan Xie Wuxin, itu hanya sejumput, seukuran ibu jari besar. Jumlah pasir waktu yang begitu kecil masih jauh dari cukup bagi tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian untuk melakukan terobosan. Tepat pada saat itu, Mu Yi melangkah maju, datang di depan Yang Xiaotian, dan dengan hormat menangkupkan tinjunya, Tuan Muda, rumah harta karun keluargamu juga memiliki pasir waktu. Yang Xiaotian sangat gembira mendengar ini, jika kepala keluargamu bersedia melepaskannya, aku bersedia menukarnya dengan sesuatu. Apa yang mungkin dibutuhkan kepala keluargamu? Mu Yi melambaikan tangannya berulang kali, tersenyum, itu hanya sedikit pasir waktu, tidak ada yang berharga. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, katanya, lalu ragu-ragu, namun, jumlah di rumah harta karun keluargamu tidak banyak, hanya 2 kali lipat dari jumlah ini. Dia menunjuk sejumput kecil pasir waktu di depan mereka. Yang Xiaotian terdiam. Jika memang begitu, itu masih jauh dari cukup untuk peningkatan tubuh surgawi abadinya. Aku tahu istana kekaisaran tertinggi punya cukup banyak pasir waktu, Mu Yi merenung keras-keras, keluargamu kami punya hubungan baik dengan keluarga Fang. Jika Tuan Muda membutuhkannya, maka aku bisa pergi menemui kaisar tertinggi dan mencoba mendapatkannya dari mereka. Keluarga kekaisaran tertinggi punya beberapa. Yang Xiaotian menangkupkan tinjunya dengan gembira, kalau begitu, terima kasih banyak kepada kepala keluargamu. Mu Yi melambaikan tangannya dan tertawa, bisa membantu Tuan Muda adalah suatu kehormatan bagi keluargamu. Jelas, setelah Yang Xiaotian memperlihatkan tubuh surgawi abadinya dan menaklukkan dewa pengobatan tak berperasaan, Mu Yi mulai melakukan segala upaya untuk mendekati Yang Xiaotian. Mu Yi melanjutkan, kalau begitu, aku akan segera kembali ke kekaisaran tertinggi dan meminta seseorang untuk mengirimkan pasir waktu kepada Tuan Muda. Pada saat itu, aku akan mengunjungi kaisar tertinggi, untuk melihat apakah kaisar bersedia melepaskannya. Yang Xiaotian merenung sejenak lalu berkata, perjalanannya panjang, dan jika kau menyuruh seseorang mengirim pasir waktu ke sini, itu akan terlalu merepotkan. Jadi, karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, aku juga ingin mengunjungi kekaisaran tertinggi. Ayo pergi bersama. Dia telah melihat buku catatan gurunya, guru surgawi Hong Feng. Gurunya,
Guru surgawi Hong Feng, pernah tinggal di kekaisaran tertinggi untuk beberapa waktu dan meninggalkan sesuatu di sana. Adapun apa sesuatu itu, tidak disebutkan. Dia ingin pergi dan mencarinya. Terlebih lagi, kekaisaran tertinggi merupakan kekaisaran terkemuka di benua pedang segudang, dan dia juga ingin melihatnya sendiri. Mendengar bahwa Yang Xiaotian ingin menemaninya ke kekaisaran tertinggi, Mu Yi sangat gembira, menangkupkan tinjunya, bagus. Jika Tuan Muda mau menemani kita ke kekaisaran tertinggi, itu akan menjadi yang terbaik. Yang Xiaotian menatap Mu Yi, kepala keluargamu, apakah kamu tahu identitasku? Mu Yi tercengang. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, faktanya, Sekte Surgawi Penembus Surga baru-baru ini telah menawarkan hadiah untukku, ungkap Yang Xiaotian. Mu Yi terkejut. Pada saat itu, Yang Xiaotian mulai menyalurkan seni surgawi Netherworld. Tiba-tiba, Ki Netherworld yang sangat kuat meletus, mengubah Hairless Valley menjadi neraka Netherworld. Seni surgawi Netherworld. Mu Yi berseru kaget, kamu adalah murid Grandmaster Netherworld. Mu Yi juga telah mendengar tentang murid Netherworld Grandmaster yang banyak dibicarakan. Tidak seorang pun mengetahui nama lengkap atau latar belakang murid tersebut, hanya saja dia adalah murid dari Netherworld Grandmaster, muncul entah dari mana, lalu memperlihatkan bakat yang mengerikan di kuil takdir. 2 ramuan surgawi dan 3 takdir surga primordial. Dia bahkan telah mendaki gunung takdir surgawi. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak takdir surgawi. Setelah terkejut, Mu Yi membungkuk hormat dan berkata, jadi Tuan Muda adalah putra takdir surgawi. Setelah itu, dia menambahkan dengan hormat, Tuan Muda, yakinlah, orang lain mungkin takut pada Sekte Surgawi Penembus Surga, tetapi keluargamu tentu tidak perlu menyenangkan mereka. Keluargamu merupakan salah satu keluarga tertua dan terkuat di benua pedang segudang. Meski lebih lemah dibanding Sekte Surgawi Penembus Langit, perbedaannya tak seberapa. Leluhur keluargamu bahkan merupakan salah satu dari 10 dewa pedang teratas di benua pedang segudang. Inilah sumber kepercayaan diri Mu Yi. Bagus. Yang Xiaotian mengangguk sambil tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, kalau begitu, kita akan segera berangkat. Lagi pula, dia bisa berkultivasi di jalan, jadi tidak perlu tinggal di lembah tanpa hati. Kali ini Mu Yi datang untuk meminta obat dari Xie Wuxin, dengan koneksi Yang Xiaotian, Xie Wuxin tentu saja memberikan ramuan itu kepada Mu Yi tanpa ragu-ragu. Jadi, setelah Mu Yi berhasil mendapatkan obatnya, kelompok itu berangkat menuju ke kekaisaran tertinggi. Xie Wuxin menyuruh muridnya Luo Xing tinggal untuk menjaga lembah tanpa hati, sementara dia sendiri mengikuti Yang Xiaotian keluar dari lembah. Saat keluar dari Hairless Valley, dia menatap sinar matahari di luar dan merasa emosional, tanpa sepengetahuannya, dia telah tinggal di Hairless Valley selama puluhan ribu tahun. Mu Wanxing, gadis suci keluargamu yang berjaga di luar lembah, melihat Mu Yi muncul dan bersama para anggota keluargamu, maju untuk menyambutnya. Ayah, bagaimana hasilnya? Mu Wanxing bertanya dengan cemas. Mu Yi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya telah mendapatkan pil Tianyang. Mu Wanxing dan seluruh keluarga Mu sangat gembira. Kita kembali ke ibu kota kekaisaran, Mu Yi tersenyum lalu menoleh ke Yang Xiaotian, Titan Giant Demon, dan Xie Wuxin, lalu berkata dengan hormat, Tuan Muda, para senior yang terhormat, apakah kalian lebih suka naik kapal terbang keluargamu kami, atau? Ayo naik kapal terbang keluargamu, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Mu Yi buru-buru mengeluarkan kapal terbang, lalu mengundang Yang Xiaotian dan 2 orang lainnya untuk naik terlebih dahulu sebelum dia dan anggota keluarga Mu naik. Melihat patriark mereka memperlakukan Yang Xiaotian dan 2 orang lainnya dengan penuh hormat, para master elit keluarga Mu semuanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Mereka pernah melihat Yang Xiaotian dan Titan Giant Demon sebelumnya, seperti mereka datang untuk bertemu dengan dewa pengobatan tanpa hati. Mereka bertanya-tanya siapakah pemuda dan pria kekar yang diperlakukan dengan sangat hormat oleh patriark mereka itu. Lagi pula, siapakah lelaki tua yang berpakaian warna-warni mencolok ini? Karena Xie Wuxin tidak meninggalkan lembah tanpa hati selama puluhan ribu tahun, Mu Wanxing dan orang-orang keluarga Mu tidak mengenalinya. Meskipun Xie Wuxin merupakan salah satu dari 4 tokoh dewa pengobatan di benua pedang segudang, sangat sedikit orang di benua pedang segudang yang pernah melihatnya akhir-akhir ini, apalagi Mu Wanxing, bahkan banyak master sekte dari sekte tertinggi pun jarang melihat Xie Wuxin. Malam itu, Yang Xiaotian mulai mengasimilasi pasir waktu di istana yang diatur oleh Mu Yi. Meskipun pasir waktu milik Xie Wuxin tidak banyak, namun itu dapat sedikit meningkatkan kekuatannya.
Adapun tumpukan sampah obat surgawi, setengahnya dia berikan kepada pohon dewa kematian untuk dilahap, dan setengahnya lagi kepada pohon dewa takdir. Sementara Yang Xiaotian mengasimilasi pasir waktu, Mo Wanxing pergi ke istana Mu Yi dan bertanya, "Ayah, hari ini di luar lembah, kami melihat guntur kesengsaraan surgawi berlapis ganda. Apakah itu karena dewa pengobatan tanpa hati telah memurnikan ramuan surgawi dari kesengsaraan kedua?" Dia sudah ingin menanyakan pertanyaan ini sejak pagi. Juga, kami merasakan kekuatan api surgawi, dan itu bukan hanya satu jenis, mungkinkah dewa pengobatan tanpa hati telah menguasai banyak api surgawi? Mu Wanxing bertanya dengan penuh semangat. Mu Yi menyadari pertanyaan putrinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik kamu tidak bertanya tentang hal-hal ini. Juga, mengenai semua yang kamu lihat di luar lembah tanpa hati hari ini, jangan bicarakan itu kepada dunia luar. Dia menekankan kata-katanya, mengerti. Melihat ekspresi serius ayahnya, Mo Wanxing akhirnya mengangguk dan bertanya, siapa pemuda yang bersama kita? Ayahnya adalah kepala keluargamu, dan dia belum pernah melihat ayahnya menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada seorang pemuda sebelumnya. Bab 548, Kebangkitan Raja Hantu Netherworld. Ketika putrinya bertanya tentang Yang Xiaotian, Mu Yi masih menggelengkan kepalanya, yang perlu kamu ketahui adalah tuan muda yang adalah tamu terhormat keluargamu. Jangan bertanya tentang hal lain. Kemudian dia menambahkan, juga, jika kamu memiliki masalah dengan alkimia, jangan ragu untuk meminta saran kepada tuan muda Yang. Mu Wanxing, seorang apoteker dari Balai Apoteker Benua Myriad Swords, saat muda, telah menjadi apoteker bintang 7. Di antara generasi muda, sulit untuk menemukan seseorang yang dapat menandinginya di bidang alkimia. Gurunya bahkan adalah wakil kepala Balai Apoteker. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ayahnya menyuruhnya untuk mencari nasihat tentang alkimia dari Yang Xiaotian, seorang pemuda, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Mu Yi melihat ekspresi wajah putrinya dan tahu bahwa putrinya merasa tidak yakin. Sebelum hari ini, dia juga berpikir bahwa di antara generasi muda, hanya sedikit yang bisa menandingi putrinya dalam alkimia. Tetapi baru setelah kunjungannya ke Hairless Valley hari ini dia menyadari betapa menggelikannya pemikiran tersebut. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat bagaimana hari ini Yang Xiaotian telah mengendalikan 3 api surgawi tanpa tungku kuali, dan kemudian melanjutkan memurnikan pil penyembuhan suci tingkat atas 2 kesengsaraan. Dengan mengingat hal itu, tanpa sadar dia mengeluarkan pil penyembuhan suci tingkat atas 2 kesengsaraan yang sama. Pil penyembuhan suci tingkat atas 2 kesengsaraan ini adalah pil yang sama persis dengan yang baru saja disempurnakan oleh Yang Xiaotian hari ini. Itu diberikan kepadanya oleh Yang Xiaotian. Sebagai tanda terima kasih. Pil penyembuhan suci kelas atas 2 kesengsaraan. Mu Wanxing, melihat pil penyembuhan suci di tangan Mu Yi, sangat terkejut dan berseru dengan gembira. Pil suci tingkat atas 1 kesengsaraan saja sudah merupakan barang langka, apalagi pil suci tingkat atas 2 kesengsaraan. Pil suci tingkat atas 2 kesengsaraan sangat langka sehingga banyak anggota keluarga kerajaan kekaisaran kemungkinan tidak memiliki harta karun seperti itu. Ayah, apakah pil penyembuhan suci tingkat atas 2 kesengsaraan ini adalah yang disempurnakan oleh Dewa Pengobatan tak berhati senior hari ini? Mu Wanxing bertanya dengan penuh semangat. Mu Yi menatap ekspresi gembira putrinya dan tidak menjawab, sebaliknya, dia mengamati eliksir di tangannya dan meratap, sungguh ada langit yang lebih tinggi dari yang kita ketahui. Dia telah memeriksa ramuan ini berkali-kali hari ini, dan tiap kali, dia hampir tak dapat menahan keterkejutan dan kekagumannya. Keluargamu, sebagai keluarga super besar di benua pedang segudang, memiliki banyak sekali ramuan di perbendaharaan mereka, namun tak ada yang dapat menandingi yang ada di hadapan mereka. Mu Wanxing melanjutkan dengan penuh kegembiraan dan rasa hormat, tidak mengherankan bahwa Dewa Pengobatan tak berhati, salah satu dari 4 apoteker agung di benua pedang segudang, mampu memurnikan pil penyembuhan suci tingkat atas 2 kesengsaraan. Mu Yi membuka mulut untuk berbicara, tetapi kemudian ragu-ragu, akhirnya memutuskan untuk tidak menjelaskan. Pada akhirnya, fakta itu terlalu mengejutkan untuk dibagikan. Jika tersiar kabar bahwa seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun telah berhasil memurnikan pil penyembuhan suci tingkat atas 2 kesengsaraan, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan badai dahsyat di kalangan apoteker di benua pedang segudang. Waktu berlalu. 2 hari kemudian, Yang Xiaotian telah mengasimilasi pasir waktu milik Xie Wuxin. Tubuh surgawi abadi telah meningkat sedikit saja. Saat memeriksa pohon dewa kematian,
dia melihat bahwa, setelah menelan sejumlah besar residu obat surgawi, pohon itu akhirnya menumbuhkan 2 buah dewa kematian lagi. Demikian pula, pohon dewa takdir juga menghasilkan 2 buah dewa takdir. Meskipun dia menduga bahwa pohon dewa kematian dan pohon dewa takdir masing-masing akan menghasilkan 2 buah surgawi, melihat buah sungguhan di hadapannya, Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan 2 buah dewa kematian dan 2 buah dewa takdir ini, dia akan mampu mengolah seni surgawi Netherworld ke tingkat ke-11. Bukan hanya itu saja, tingkat kultivasinya pasti akan menembus hingga puncak lapisan ke-10 alam kaisar. Seketika, Yang Xiaotian memetik buah dewa kematian dan menelannya, lalu mulai berlatih seni surgawi Netherworld. Dengan bantuan buah dewa kematian, Ki Netherworld tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Setelah dia mengasimilasi kedua buah dewa kematian, tentu saja, seni surgawi Netherworld-nya berhasil menembus hingga tingkat ke-11 seperti yang diharapkan. Dan kultivasinya berhasil maju ke puncak lapisan ke-10 alam kaisar. Melihat seni surgawi Netherworld telah berhasil menembus hingga tingkat ke-11, Yang Xiaotian tidak sabar untuk mengeluarkan peti mati surgawi abadi sekali lagi. Peti mati surgawi abadi yang hitam pekat memancarkan aura dingin kuno. Kekuatan jahat yang tak tertandingi itu masih beredar tanpa henti di dalam peti mati surgawi abadi. Yang Xiaotian meletakkan telapak tangannya di atas peti mati surgawi abadi dan mulai mengoperasikan seni surgawi Netherworld lapisan ke-11-nya. Ki Netherworld dari seni surgawi Netherworld lapisan ke-11 beberapa kali lebih kuat dari lapisan ke-10, dan tiba-tiba, Ki Netherworld yang melonjak meraung saat mengalir ke peti mati surgawi abadi. Kekuatan jahat itu, sama seperti terakhir kali, mencoba melawan Ki Netherworld. Namun kali ini, di bawah serangan Ki Netherworld, kekuatan jahat itu secara bertahap disempurnakan oleh Ki Netherworld milik Yang Xiaotian sedikit demi sedikit. Melihat ini, hati Yang Xiaotian menjadi tenang. Kali ini akhirnya ada harapan untuk menyempurnakan peti mati surgawi abadi. Dengan kecepatan saat ini, dia dapat menyempurnakan peti mati surgawi abadi dalam waktu paling lama 3 hari. Saat penyempurnaan berlanjut, Yang Xiaotian akhirnya memiliki sedikit koneksi dengan peti mati surgawi abadi. 3 hari kemudian, ketika dia telah menyempurnakan peti mati surgawi abadi, dia merasa seolah-olah darahnya terhubung dengannya. Setelah memurnikan peti mati surgawi abadi, Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka tutup peti mati untuk melihat ke dalam. Di sana, ia melihat seorang lelaki tua bertubuh tinggi besar terbaring di sana. Orang tua itu tampak masih hidup, tetapi dia telah berhenti bernapas sepenuhnya. Namun, Yang Xiaotian masih merasakan detak jantung yang sangat samar di dada lelaki tua itu. Orang tua ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari 2 ahli terkuat di Sekte Setan Netherworld saat itu, Raja Hantu Netherworld. Dewa Kematian yang abadi, meski merupakan dewa kuno, secara generasi lebih muda dari Raja Hantu Netherworld. Yang Xiaotian mengerutkan kening, tidak menyangka luka-luka Raja Hantu Netherworld begitu parah sehingga, setelah bertahun-tahun, ia hanya bisa menstabilkan tubuhnya yang sekarat dengan bantuan peti mati surgawi abadi. Raja Hantu Netherworld, meski tidak mati, hampir tidak memiliki vitalitas yang terdeteksi dalam dirinya. Terlebih lagi, pedang Ki yang menakjubkan masih melekat di tubuhnya, mencoba menghancurkan sisa vitalitas terakhir dalam dirinya. Pedang Ki ini pasti ditinggalkan oleh orang yang telah melukai Raja Hantu Netherworld saat itu. Yang Xiaotian berpikir sejenak, lalu memberikan air guntur kesengsaraan surgawi tingkat ke-6 kepada Raja Hantu Netherworld untuk ditelannya. Petir menyambar seluruh tubuh Raja Hantu Netherworld, dan vitalitasnya berangsur-angsur menguat sedikit. Namun itu hanya sedikit kemajuan. Yang Xiaotian memberi Raja Hantu Netherworld dosis lain untuk ditelan. Air petir kesengsaraan surgawi tingkat ke-6, sebagai harta untuk penyembuhan, dapat menghidupkan kembali seseorang selama mereka masih memiliki napas. Setelah Yang Xiaotian menyuruh Raja Hantu Netherworld menelan 10 dosis berturut-turut, vitalitas di dalam Raja Hantu Netherworld telah menguat secara signifikan. Sebelumnya, vitalitas Raja Hantu Netherworld hanya seutas benang, tetapi sekarang, ia telah mengembun menjadi sesuatu yang kokoh seperti tali. Akan tetapi, ini masih belum cukup, jadi Yang Xiaotian menyuruh Raja Hantu Netherworld menelan 20 dosis air guntur kesengsaraan surgawi tingkat ke-6. Akhirnya, cahaya redup muncul di sekujur tubuh Raja Hantu Netherworld, dan sebuah kekuatan terus muncul dari dalam dirinya. Jelas, Raja Hantu Netherworld mulai mengoperasikan teknik kultivasi Sekte Iblis Netherworld, meskipun sangat lambat. Melihat ini,
Yang Xiaotian lalu memberikan kepada Raja Hantu Netherworld 20 dosis air guntur kesengsaraan surgawi tingkat ke-6. Seketika, pengoperasian teknik kultivasi Sekte Iblis Netherworld oleh Raja Hantu Netherworld pun semakin cepat. Kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat saat dia berjuang untuk mengeluarkan sisa kekuatan pedang Dao dalam dirinya. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan menyuruh Raja Hantu Netherworld menelan 10 tetes air guntur kesengsaraan surgawi tingkat ke-9. Dalam sekejap, cahaya di sekitar tubuh Raja Hantu Netherworld menjadi jauh lebih intens. Kekuatan pedang Dao dalam dirinya terus-menerus dikeluarkan. Sehari kemudian, Raja Hantu Netherworld akhirnya membuka matanya. Matanya bagaikan mata yang datang dari neraka saat memandang ke arah Yang Xiaotian. Bab 549 Apoteker Bintang 5. Saat tatapan Raja Hantu Netherworld tertuju pada Yang Xiaotian dalam sekejap, Yang Xiaotian merasa seolah-olah kematian sendiri telah mengarahkan pandangannya padanya. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Bahkan jiwanya terasa seperti membeku kaku. Tubuh Yang Xiaotian menjadi tegang. Akan tetapi, saat tatapan Raja Hantu Netherworld tertuju pada cincin Netherworld di jari Yang Xiaotian, tatapan mematikan itu tiba-tiba melembut. Dia perlahan berdiri, melompat keluar dari peti mati surgawi abadi, dan kemudian, dengan membungkuk hormat kepada Yang Xiaotian, berkata, bertemu dengan Master Sekte, terima kasih atas penyelamatanmu. Meskipun dia adalah Raja Hantu Netherworld, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat dan sopan kepada Yang Xiaotian, Master Sekte Iblis Netherworld. Senior terlalu sopan, itu wajar saja, jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu, Senior? Raja Hantu Netherworld berkata, aku telah sepenuhnya menekan ki pedang itu, tetapi untuk mengeluarkannya sepenuhnya akan membutuhkan waktu 1 bulan. Mendengar bahwa Raja Hantu Netherworld memerlukan waktu 1 bulan lagi, Yang Xiaotian berpikir sejenak dan memberinya 10 pil pengembalian kehidupan surgawi tingkat 2. Pil pengembalian kehidupan surgawi kelas 2. Seru Raja Hantu Netherworld saat melihat pil pengembalian kehidupan di tangan Yang Xiaotian. Bahkan pada zaman dahulu, pil seperti ini jarang ditemukan. Minumlah 10 pil pengembalian kehidupan surgawi kelas 2 ini untuk saat ini, dan aku akan memberimu ramuan kehidupan surgawi kelas 2 dalam beberapa hari, kata Yang Xiaotian. Ramuan kehidupan surgawi kelas 2. Raja Hantu Netherworld terkesiap. Pil pengembalian kehidupan merupakan ramuan penyembuhan tingkat kaisar, sedangkan ramuan kehidupan merupakan ramuan penyembuhan tingkat suci. Dia tahu betul betapa berharganya ramuan kehidupan surgawi kelas 2. Kalau saja dia memiliki ramuan kehidupan surgawi tingkat 2, dia tidak akan membutuhkan waktu sebulan, 2 hari saja sudah cukup untuk mengusir ki pedang yang masih tersisa. Akan tetapi, dia tidak mengerti mengapa Master Sekte mereka memiliki ramuan kehidupan surgawi tingkat 2 dalam beberapa hari. Mungkinkah ada pelelangan ramuan kehidupan surgawi kelas 2 dalam beberapa hari? Master Sekte, kita hampir sampai di ibu kota kekaisaran, suara iblis raksasa Titan terdengar dari luar saat ini. Baiklah, jawab Yang Xiaotian, seraya menyimpan peti mati surgawi abadi dan berjalan keluar bersama Raja Hantu Netherworld. Ketika pintu terbuka dan iblis raksasa Titan melihat Yang Xiaotian muncul bersama seorang lelaki tua kurus kering, pucat, dan tampak sakit-sakitan, dia pun tercengang. Jelas dia tidak menyangka seorang lelaki tua yang sakit-sakitan dan kurus kering tiba-tiba muncul di samping Yang Xiaotian. Raja Hantu Netherworld menatap ke arah iblis raksasa Titan. Sekali pandang saja membuat Titan Giant Demon merasakan kengerian yang sama mengerikannya seperti yang dialami Yang Xiaotian sebelumnya. Garis keturunan Titan, kata Raja Hantu Netherworld dengan acuh tak acuh, apakah kamu keturunan Tai Yangming? Setan raksasa Titan gemetar sekujur tubuhnya. Tai Yangming memang kakeknya, salah satu dari 4 iblis terkuat di bawah Grandmaster Netherworld saat itu. Ya, Senior, dia adalah kakekku, jawab Titan Giant Demon datar, lalu cepat-cepat menambahkan, bolehkah aku bertanya siapakah senior itu? Kau akan tahu pada waktunya, jawab Raja Hantu Netherworld dengan suaranya yang selalu dingin. Sementara itu, Mu Yi dan Xie Wuxin merasa aneh melihat seorang lelaki tua sakit-sakitan muncul di samping Yang Xiaotian. Ketika Raja Hantu Netherworld menatap mereka, seperti halnya iblis raksasa Titan, merasa seakan-akan sedang ditatap oleh dewa kematian yang mengerikan. Baik Mu Yi maupun Xie Wuxin merasakan kengerian yang menusuk tulang. Tuan muda, siapa dia? Xie Wuxin tak dapat menahan diri untuk bertanya, namun tatapannya jauh lebih waspada saat menatap Raja Hantu Netherworld.
Sebagai salah satu dari 4 dewa pengobatan agung di benua pedang segudang, Xie Wuxin kerap kali menjamu leluhur sekte tertinggi yang ingin memanfaatkannya, menatap mereka dengan tatapan berwibawa, namun kini, ia tak berani menatap Raja Hantu Netherworld dengan cara yang sama. Mendengar pertanyaan Xie Wuxin, Raja Hantu Netherworld pun berbicara, "Nak, apakah kau ingin tahu siapa aku?" Anak muda, Xie Wuxin belum pernah disapa dengan cara seperti itu sebelumnya. Namun, yang membuatnya terkejut adalah dia tidak merasa canggung sama sekali. Dia pun segera tersenyum dan berkata, "Senior, jangan salah paham. Saya hanya penasaran." Namun, Raja Hantu Netherworld tidak berbicara lagi. Wajah yang dingin dan tak bernyawa itu membuat Xie Wuxin merasa agak canggung. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal terbang itu, memandang ke depan. Di sana, ia melihat kota yang megah dan menjulang tinggi, membentang di antara langit dan bumi, dengan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya, jalan-jalannya dipadati orang bagaikan semut, dan banyak sekali sekte serta kapal udara keluarga yang menyerupai kawanan belalang, terus-menerus berkumpul di kota besar itu. Ini adalah ibu kota kekaisaran dari kekaisaran tertinggi. Ibu kota kekaisaran tertinggi memang layak menjadi kota nomor 1 di benua pedang segudang, kata Yang Xiaotian. Raja Hantu Netherworld menatap ke depan ke arah ibu kota kekaisaran dari kekaisaran tertinggi, hanyut dalam kenangan kuno. Dia pernah mengunjungi ibu kota kekaisaran tertinggi di masa lalu. Itu adalah kenangan dan tahun-tahun yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Xie Wuxin, yang melihat ibu kota kekaisaran tertinggi, juga merasa cukup sentimental, karena sudah puluhan ribu tahun sejak ia menginjakkan kaki di kota metropolitan kuno ini. Ia tiba-tiba berkata kepada Mu Yi, "Ku dengar balai pengobatan Desi kecil telah berjalan cukup baik selama beberapa tahun ini." Desi kecil tak lain adalah Chen Ningde, penguasa balai pengobatan agung kekaisaran. Mendengar ini, Mu Yi menjawab sambil tersenyum paksa, "Tuan Chen telah memimpin balai pengobatan selama puluhan ribu tahun, dan telah muncul banyak ahli alkimia hebat." Xie Wuxin mengangguk sambil berpikir, karena saat dia meninggalkan ibu kota kekaisaran tertinggi, Chen Ningde belum menjadi penguasa balai pengobatan agung kekaisaran. Kapal udara keluarga Mu tiba di depan ibu kota kekaisaran. Kapal udara lainnya, karena itu adalah kapal keluargamu, semuanya menjauh. Yang Xiaotian dan orang-orang keluargamu menunggangi kuda binatang mereka memasuki kota. Mu Wanxing menunggang kudanya ke samping Yang Xiaotian dan bertanya, "Apakah ini kunjungan pertama tuan muda yang ke ibu kota kekaisaran tertinggi?" Meskipun ayahnya telah memintanya untuk meminta nasihat dari pemuda ini dalam bidang alkimia, dia merasa tidak yakin dan ragu, namun, dia selalu menganggap pemuda ini misterius. Beberapa orang yang mengikutinya tampak sangat kuat, yang membuatnya penasaran tentang identitas pemuda itu. Yang Xiaotian bersenandung tanda mengakui, "Ini pertama kalinya aku ke sini." Setelah itu, keduanya terlibat percakapan sporadis. Mu Wanxing kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Bolehkah saya tahu di level bintang berapa tuan muda berada dalam peringkat apotekernya?" Yang Xiaotian melirik Mu Wanxing dan tersenyum, "Saya lulus ujian apoteker bintang 5 beberapa tahun yang lalu. Sejak terakhir kali lulus ujian apoteker bintang kedua, ketiga, keempat, dan kelima di Kekaisaran Sumber Buddha, dia tidak mengikuti ujian apoteker lagi, jadi dia tetap menjadi apoteker bintang 5. Namun, jika dia punya waktu, dia pikir dia mungkin ingin mengikuti ujian apoteker lagi dalam beberapa hari ke depan, untuk mencoba level bintang 6, bintang 7, dan bahkan bintang 8 sekaligus." Mu Wanxing, setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian hanya seorang apoteker bintang 5, mengerutkan keningnya. Bukankah ayahnya mengatakan bahwa pemuda itu memiliki keterampilan tingkat tinggi dalam alkimia? Hanya bintang 5. Sesampainya di kediamanmu, semua orang dari keluargamu keluar untuk menyambut mereka. Mu Yi mengatur istana terbaik bagi Yang Xiaotian dan teman-temannya untuk tinggal, lalu secara pribadi pergi ke rumah harta karun keluargamu dan membawakan seluruh pasir waktu dari perbendaharaan untuk Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berterima kasih kepada Mu Yi dan segera mulai memurnikan pasir waktu di istana tanpa membuang waktu. Malam itu, di ruang terdalam keluargamu, Mu Lin, leluhur kuno keluargamu, memegang pil penyembuhan suci tingkat surgawi 2 bencana di tangannya. Semakin dia memeriksanya, semakin dia tercengang dan terkesan. Itu juga pertama kalinya dia melihat eliksir tingkat surgawi 2 bencana yang begitu sempurna. Setelah beberapa lama, Mu Lin dengan enggan mengalihkan pandangannya dan mengangguk ke arah Mu Yi sambil tersenyum, "Kamu telah melakukannya dengan baik." Mu Yi berkata dengan ragu,
Tapi bagaimana dengan Sekte Dewa Penembus Surga? Mulin mendengus dingin, itu hanya Zaorong. Keluargamu kita tidak perlu melihat wajahnya saat melakukan sesuatu. Kemudian dia menambahkan, dalam beberapa hari ke depan, aturlah waktu, lihat apakah Tuan Muda yang ada waktu, saya ingin bertemu dengannya. Bab 550, 2 hari, 20 koin. Mu Yi dengan hormat setuju ketika dia mendengar leluhur tua itu ingin menemui Yang Xiaotian. Beberapa saat kemudian, dia mengundurkan diri. Keesokan paginya, Mu Yi mengunjungi kaisar tertinggi Fang Zong, yang tampak kesulitan saat mengetahui Mu Yi menginginkan pasir waktu dari perbendaharaan. Katanya, saudaramu, mungkin kau tidak tahu ini, tetapi pasir waktu di perbendaharaan telah dijanjikan kepada Master Balai Pengobatan Agung Chen Ningde. Master Balai Pengobatan Agung Chen berkata dia akan menukarkannya denganku untuk 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi dalam beberapa hari. Mu Yi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Meski tidak yakin apakah itu benar, jelas bahwa Fang Zong punya niat untuk menghindari permintaan tersebut. Namun demikian, sebelum datang ke sini, Mu Yi telah meramalkan bahwa Fang Zong tidak akan dengan mudah berpisah dengan pasir waktu, karena semua orang tahu nilai dari harta karun tersebut. Namun, dia tidak menyangka bahwa Fang Zong benar-benar akan meminta 20 pil penyembuhan suci tingkat surgawi. 20 pil penyembuhan suci tingkat surgawi tampaknya agak berlebihan. Lagi pula, pil penyembuhan suci tingkat surgawi tidak mudah untuk disempurnakan, dan bahkan Xie Wuxin, yang mengendalikan api surgawi kepunahan, tidak dapat menjamin keberhasilan dalam setiap percobaan. Apakah itu pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan pertama? Mu Yi bertanya dengan ragu-ragu. Fang Zong terkekeh, tentu saja itu adalah pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan pertama. Mungkinkah ada 20 pil kesengsaraan kedua? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika seseorang mencari di seluruh benua pedang segudang sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan menemukan pil penyembuhan suci kelas surgawi tingkat kesusahan ke-22. Mu Yi merenung sejenak, lalu bertanya, jika aku dapat menyediakan 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan pertama, apakah Yang Mulia bersedia memberikannya? Fang Zong tercengang, karena bahkan Balai Pengobatan Agung tidak dapat memproduksi 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan pertama saat ini, bagaimana mungkin keluargamu memilikinya? Mengingat persahabatan mereka, Fang Zong tersenyum, bagus. Jika saudaramu dapat memberiku 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan pertama dalam waktu 3 hari, aku akan memberikan pasir waktu dari perbendaharaan kepada saudaramu. Dengan kata lain, Mu Yi hanya punya waktu 3 hari. Bila keluargamu tidak dapat mengumpulkan 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan pertama dalam waktu 3 hari, maka dia harus memberikan pasir waktu di perbendaharaan kepada Chen Ningde dari Balai Pengobatan Agung. Sebenarnya, dia punya perjanjian pertukaran dengan Master Balai Pengobatan Agung Chen Ningde, namun dia juga memberitahu Chen Ningde bahwa jika ada yang memberikan pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan ke-21 sebelum batas waktu, dia akan memberikan pasir waktu kepada orang itu sebagai gantinya. Baiklah, kalau begitu, terima kasih, Yang Mulia, kata Mu Yi sambil menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Setelah bertukar basa-basi, Mu Yi pamit. Fang Zong memperhatikan Mu Yi pergi dengan bingung, tidak mengerti mengapa Mu Yi membutuhkan begitu banyak pasir waktu. Terlebih lagi, Mu Yi tampak sangat ingin mendapatkan pasir waktu. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, Mu Yi pergi ke istana tempat Yang Xiaotian tinggal. Saat ini, Yang Xiaotian baru saja selesai memurnikan pasir waktu dari keluargamu. Pil penyembuhan suci kelas surgawi tingkat ke-21. Yang Xiaotian terkejut. Mu Yi menundukkan kepalanya dengan agak malu, merasa sedikit bersalah terhadap Yang Xiaotian. Aku tidak menyangka Fang Zong akan meminta 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan pertama. Tuan Muda Yang, haruskah kita memikirkan cara lain? Namun, Yang Xiaotian menjabat tangannya dan tersenyum, tidak masalah, ini hanya 20 pil penyembuhan suci tingkat surgawi tingkat pertama. Bagaimana dengan ini, dalam 2 hari, aku akan memberimu 20 pil penyembuhan suci tingkat surgawi tingkat pertama, dan kau bisa membawanya ke Fang Zong. Mu Yi menatap Yang Xiaotian dengan heran. Dia mengerti apa yang dimaksud Yang Xiaotian. Dalam waktu 2 hari, dia harus memurnikan 20 pil penyembuhan suci tingkat surgawi kesusahan pertama dan kemudian membawanya ke Fang Zong. 2 hari untuk pil penyembuhan suci kelas surgawi kesusahan ke-21, bagaimana itu mungkin? Tuan Muda Yang, bukankah itu agak terlalu sulit? Mu Yi tergagap.
Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah, ini bukan pil kesusahan kedua, hanya pil kesusahan pertama. Sebenarnya, bahkan jika itu adalah tingkat surgawi kesengsaraan kedua, dia dapat memurnikannya dalam waktu 2 hari. Hanya saja, memurnikan 20 pil penyembuhan suci surgawi tingkat kesengsaraan kedua dalam 2 hari agak melelahkan. Lagi pula, mengendalikan 3 api surgawi untuk alkimia secara bersamaan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Kalau dia memurnikan tingkat surgawi kesengsaraan pertama, dia hanya perlu mengendalikan 2 api surgawi. Mengendalikan 2 api surgawi untuk alkimia berarti konsumsi kekuatan jiwa akan jauh lebih sedikit. Mu Yi, mendengar Yang Xiaotian mengatakan tidak masalah, mau tidak mau merasa sedikit kering di mulut. Pada saat dia meninggalkan istana Yang Xiaotian, dia merasa seolah-olah melayang. 2 hari, 20 pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan pertama. Pikir Mu Yi, pikirannya kacau. Cadangan yang terkumpul dari Balai Pengobatan Agung tidak dapat menghasilkan 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesengsaraan pertama untuk saat ini. Jika Yang Xiaotian dapat memurnikan 20 dalam waktu 2 hari, itu akan menjadi prestasi yang menakjubkan. Ayah, ada apa? Tanya Mu Wanxing dari jauh, menyadari sikap Mu Yi yang tidak biasa. Mu Yi menahan gejolak dalam hatinya, menggelengkan kepalanya, mengatakan tidak ada apa-apa, lalu bertanya, di mana kakak laki-lakimu? Kakak laki-laki telah sibuk menata halaman selama 2 hari terakhir. Dia berencana untuk mengadakan konferensi ilmu pedang kecil dalam beberapa hari, mengundang putri ketujuh, putra suci keluarga Zan, saudari Yutong, dan yang lainnya untuk membahas ilmu pedang, jelas Mu Wanxing. Di benua pedang segudang, terdapat banyak praktisi pedang Dao, dan banyak keluarga serta pengikut sekte sering mengadakan pertemuan ilmu pedang untuk membahas pedang Dao dan menguji keterampilan ilmu pedang mereka. Mu Yi mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, katakan pada saudaramu bahwa dia dapat mengadakan pertemuan ilmu pedang, tetapi pastikan mereka tidak mengganggu Tuan Muda Yang dan yang lainnya saat-saatnya tiba. Melihat ekspresi serius ayahnya, Mu Wanxing mengangguk. Setelah Mu Yi pergi, Yang Xiaotian menyampaikan pesan kepada Xie Wuxin dan beberapa orang lainnya sebelum dia sendiri meninggalkan keluarga Mu dan menuju ke pegunungan terpencil di luar ibu kota kekaisaran untuk mulai memurnikan pil penyembuhan suci. Dengan pengalaman memurnikan pil penyembuhan suci di lembah tanpa hati, kali ini Yang Xiaotian jauh lebih mahir, dan karena hanya tingkat surgawi kesengsaraan pertama, ia hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk memurnikan 20 pil penyembuhan suci. Namun, dia tidak terburu-buru untuk kembali. Sebaliknya, dia terus memurnikan beberapa pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan kedua. Setelah itu, dia mulai memurnikan sejumlah ramuan kehidupan surgawi tingkat kesengsaraan kedua. 2 hari kemudian dia baru kembali ke keluarga Mu. Ketika dia menyerahkan 20 pil penyembuhan suci kelas surgawi kesengsaraan pertama kepada Mu Yi tertegun saat melihat pil penyembuhan suci di tangannya, menyadari bahwa pil itu pasti baru saja dibuat dalam 2 hari terakhir. Ini, Tuan Muda Yang, ini terlalu cepat. Mu Yi hampir kehilangan kata-kata. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sebenarnya itu lambat. Aku juga memurnikan beberapa pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan kedua di samping. Mengatakan ini, dia mengeluarkan 3 pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan kedua dan menawarkannya kepada Mu Yi. Ini adalah tanda terima kasih kecil untuk keluargamu. Mu Yi benar-benar tercengang. 2 hari untuk memurnikan 20 pil penyembuhan suci surgawi tingkat kesengsaraan pertama dan bahkan dengan santai memurnikan 3 pil penyembuhan suci surgawi tingkat kesengsaraan kedua di samping. Bagaimana ahli dewa pengobatan yang lain bisa bertahan? Yang tidak diketahuinya adalah Yang Xiaotian juga dengan santai memurnikan 10 ramuan kehidupan surgawi tingkat kesengsaraan kedua. Tuan Muda Yang, ini terlalu berharga. Kata Mu Yi, diliputi keterkejutan dan kegembiraan saat dia menatap 3 pil penyembuhan suci surgawi kelas kesengsaraan kedua di tangannya. Beberapa hari yang lalu, kamu sudah memberikan 1. Yang Xiaotian melambaikan tangannya sambil tersenyum, itu hanya usaha kecil dariku. Aku punya masalah lain yang ingin ku minta bantuanmu. Mu Yi menjawab dengan gembira, Tuan Muda Yang, tolong beritahu saya. Apapun itu, saya akan melakukannya. Yang Xiaotian tersenyum, tidak ada yang terlalu penting. Aku ingin kamu membantuku mengumpulkan informasi tentang api surgawi lainnya. Mu Yi tertegun sejenak sebelum dia berjanji dengan gembira, tentu saja, aku akan menggunakan semua sumber daya keluargamu untuk mengumpulkan informasi bagi Tuan Muda Yang. Bagaimanapun,
Keluargamu tidak dapat menaklukkan api surgawi itu sendiri. Jika mereka dapat membantu Yang Xiaotian menemukan mereka dan membantunya menaklukkannya, itu akan menjadi pencapaian besar lainnya. Setelah itu, Mu Yi meminum 20 pil penyembuhan suci surgawi tingkat kesengsaraan pertama yang baru disempurnakan untuk menemui kaisar tertinggi Fang Song.